Bab 81, Kekuatan Tersembunyi. Kalian, Wang Dong menatap semua orang kaget saat dia menempatkan Huo Yuhao di atap. Bei meletakkan alat arwah teleskopik itu dan menjawab, Guru Wang mungkin tidak tertandingi dalam hal meneliti jiwa-jiwa bela diri, namun dia sangat tidak berpengalaman dalam hal menyembunyikan emosinya. Lalu mengapa kalian tidak memanggil kami? Wang Dong berkata dengan kesal. Itu karena adik junior jelas melihatnya. Kalian harus ingat untuk tidak terlalu ekspresif. Kalau tidak, siapapun dengan sedikit pun kecerdasan akan dapat membedakan pikiran Anda. Kata Bei. Wang Dong merasa murung ketika berkata, bukankah kamu menyiratkan bahwa aku lebih bodoh dari kalian? Xiao dengan lemah mengangkat tangannya dan berkata, aku juga. Kakak senior memberitahu saya ada pertunjukan bagus yang terjadi dan membawa saya ke sini. Mereka yang bisa menjadi bagian dari 7 monster Shrek adalah keajaiban dalam hak mereka sendiri. Huo Yuhao bukan satu-satunya yang mengenali masalah Wang Yan. Bei, Su Sanxi dan He Kaitu juga menyadarinya. Jiang Nanan dan Xiao adalah satu-satunya yang dipanggil. Nanan, bisakah aku melihatnya? Su Sanxi beringsut ke sisi Jiang Nanan, menjilat seluruh tubuhnya. Kemana aura kuat yang dimilikinya selama turnamen berlangsung? Heike itu telah membawa 2 alat jiwa teleskopik bersamanya. Dia telah memberikan satu kepada Bei dan menyerahkan yang lainnya kepada Su Sanxi. Demi penampilan, Su Sanxi segera menyerahkannya kepada Jiang Nanan. Jiang Nanan mengabaikannya dan berkata, turnamen sudah dimulai. Grand Imperial Star Hotel dan Star Luo Plaza dipisahkan oleh beberapa kilometer, yang sangat jauh untuk dilihat mata. Dari jarak ini, alun-alun turnamen besar hanyalah sebuah alun-alun yang sangat kecil. Hampir tidak mungkin bagi seseorang untuk mengamati hal-hal yang terjadi dengan jelas. Bahkan Heike itu dengan alat jiwa teleskopik tidak bisa melihat apa yang terjadi dengan terlalu jelas. Huo Yuhao berkata, saudara senior, biarkan saya menguji alat jiwa teleskopik itu. Bei menyerahkan alat jiwa teleskopik yang tampak seperti kotak logam ke Huo Yuhao. Huo Yuhao mengambil alat jiwa teleskopik dan mengintip melalui kristal berbentuk cembung transparan, melihat ke kejauhan melalui perangkat pembesaran yang terpasang di dalamnya. Seseorang hanya harus menuangkan sedikit kekuatan jiwa mereka ke alat jiwa teleskopik untuk menggunakannya. Itu adalah alat bantu jiwa yang sangat sederhana. Karena tidak ada banyak master alat jiwa yang mau melakukan banyak upaya dalam aspek ini, mereka hanya alat jiwa peringkat 1. Secara alami, itu tidak bisa memperbesar gambar di kejauhan dengan jumlah besar. Namun, penglihatan Huo Yuhao sangat mengejutkan. Matanya adalah jiwa bela dirinya, dan dia juga telah menumbuhkan mata iblis ungu selama ini. Tentu, semuanya akan jauh lebih jelas bagi Bei jika dia bisa menggunakan Purple Demon Eyes juga. Bahkan tanpa bantuan alat jiwa teleskopik ini, dia hanya perlu menggunakan sedikit kekuatan jiwa jika dia ingin melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi beberapa kilometer jauhnya di hari yang baik. Huo Yuhao memperluas berbagi spiritualnya saat dia menyaksikan apa yang terjadi di panggung turnamen. Bukannya dia tidak bisa menggunakan berbagi spiritualnya hanya ketika dia menggunakan deteksi spiritualnya. Dia bisa menggunakannya secara normal juga, sama seperti apa yang dia lakukan sekarang. Huo Yuhao membagikan apa yang bisa dia lihat dengan teman-temannya melalui berbagi spiritualnya. Keempat keterampilan jiwa yang diberikan Skydream Ichewon padanya tampaknya tidak terlalu kuat pada pandangan pertama, tetapi mereka semua mistis yang tak tertandingi dalam hak mereka sendiri. Tim cadangan Seven Monster Shrek hanya perlu menutup mata mereka untuk melihat adegan yang dilihat Huo Yuhao muncul di pikiran mereka. Pertandingan yang diadakan di Star Luo Plaza bukan pertandingan pertama yang diadakan sejak mereka pergi, tetapi pertarungan 1 vs 1. Dia baru saja melihat dengan jelas apa yang terjadi di panggung turnamen ketika menggigil di punggung Huo Yuhao. Yang lain juga gemetar begitu mereka menyadari apa yang terjadi di panggung di bawah kondisi berbagi spiritualnya. Suasana mereka tiba-tiba menjadi sangat tegang. Alasan untuk ini adalah karena kedua individu yang bersaing saat ini masing-masing memiliki 5 cincin jiwa. Selain itu, mereka adalah kombinasi dari 2 cincin jiwa kuning dan 3 cincin jiwa ungu. Bahkan jika kedua raja jiwa ini tidak memiliki rasio terbaik dari cincin jiwa 10.000 tahun di antara mereka, kata-kata Raja Roh sangat menekan seperti gunung di hati setiap orang. Soul King sebenarnya muncul setelah pertandingan mereka. Kedua raja jiwa adalah tuan jiwa yang tidak menggunakan alat jiwa juga. Pertarungan mereka sangat intens,
menyebabkan sinar cahaya yang kuat meledak dari panggung turnamen dari waktu ke waktu. Karena mereka sangat jauh dari alun-alun, mustahil bagi Huo Yuhao untuk melihat setiap detail setiap menit terlepas dari seberapa baik penglihatannya. Selain itu, dia tidak bisa dengan jelas melihat detail spesifik di atas panggung ketika sinar cahaya berkedip dari kekuatan jiwa yang kuat. Sepertinya Guru Wang benar, dia benar-benar takut menindak kepercayaan kami pada turnamen. Bei Bei berkata dengan sedikit kesulitan. Su Sanxi mendengus dan berkata, jadi bagaimana jika mereka adalah Raja Roh? Bei Bei, kamu berkecil hati begitu saja. Setelah adegan yang dia lihat melalui berbagi spiritual Huo Yuhao, Jiang Nanan meletakkan alat jiwa teleskopik. Dia jarang berbicara, tetapi sekarang dia melanjutkan, itu normal bagi Soul Kings untuk muncul di bagian awal turnamen sistem gugur. Akademi yang bisa melewati siklus pertama turnamen kau tidak bisa menjadi sangat lemah dengan cara apapun. Mungkin Akademi Teknik Jiwa Canggih Cloud Luo yang kami hadapi hari ini adalah yang memiliki konstitusi terlemah. Meskipun kedua akademi ini mengirimkan Raja Roh untuk pertandingan saat ini, itu mungkin berasal dari alasan membiarkan Raja Roh muncul sebagai pemenang dalam beberapa pertandingan untuk menguras kekuatan lawan sebaik mungkin. Meskipun kamu mengatakannya seperti itu, menurutmu apa yang tersirat dengan mereka memiliki Raja Roh sebagai komandan mereka? Tanya Bei Bei. Huo Yuhao secara tidak sadar menjawab, itu berarti ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa tim mereka seluruhnya terdiri dari leluhur jiwa. Bei Bei mengangguk dan berkata, saudara junior benar. Saya khawatir kita memiliki pertempuran yang sulit di depan kita mulai sekarang. Kami juga pasti harus mengungkapkan kekuatan sejati kami. Dengan anggota tim yang terdiri dari leluhur jiwa dengan Raja Roh sebagai pemimpin mereka, kekuatan mereka melampaui kita sepenuhnya sebagai keseluruhan. Kami pasti tidak dapat menduplikasi apa yang terjadi pada pertandingan pertama. Setiap orang harus siap secara mental. Kemenangan kami di dua pertandingan pertama adalah karena lawan kami lemah bersama dengan sedikit keberuntungan. Pertandingan terakhir akan lebih sulit. Saya khawatir Guru Wang hanya membohongi kita sedikit. Benar-benar ada cukup banyak raja jiwa berusia 20 tahun kali ini. Su Sanxi mengangkat bahu dan berkata, tidak masalah, Bei Bei. Bagaimanapun, kita dapat memiliki Soul Kings di tim kami dalam dua pertandingan berikutnya. Suster Senior Ling adalah Raja Roh tipe kontrol. Dengan dia dikerahkan dalam pertempuran, kita tidak akan memiliki masalah lagi. Bei Bei memelototinya dan berkata, berhenti bicara omong kosong. Jangan pikir saya tidak tahu apa yang Anda sembunyikan. Kami bersaing di turnamen ini, yang berarti kami mewakili kehormatan Shrek Academy. Paling tidak, kami menikmati perlakuan menjadi murid inti di Akademi. Sekarang saatnya bagi kita untuk melindungi kehormatan Akademi. Bahkan jika kita menggunakan sisa energi kita, aku tidak akan membiarkan diriku kalah di panggung. Su Sanxi, lebih baik kamu beraksi. Kami pasti harus memenangkan dua pertandingan berikutnya. Kita harus memberikan semua yang kita miliki sebelum saudara dan saudari senior kita kembali. Bei Bei memukul paku di kepala dengan yang ini, memancarkan kekuatan besar yang belum pernah dia miliki bersama dengan kata-katanya. Jiwa bela dirinya adalah Blue Lightning Tyrant Dragon. Secara alami, ia memiliki aura tirani dari seorang raja tetapi satu-satunya perbedaan adalah bahwa ia biasanya menyembunyikannya dengan sangat baik. Kecuali itu dalam kondisi perkelahian, tidak ada yang bisa merasakan aura di sekitarnya. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao melihat Bei Bei terlihat sangat serius. Dia segera merasakan menggigil di punggungnya. Su Sanxi mengerutkan kening. Bei Bei, bukankah masih terlalu dini? Anda harus tahu bahwa turnamen ini sebenarnya bukan milik kami. Jika kita mengungkapkan kemampuan kita yang sebenarnya terlalu dini, lawan kita pasti akan melakukan tindakan balasan terhadap kita dalam 5 tahun. Bei Bei merendahkan suaranya dan berkata, tapi kita tidak bisa menunggu. Sanxi, apakah Anda memiliki sedikit kepercayaan pada apa yang akan terjadi dalam 5 tahun? 5 tahun adalah waktu yang sangat lama bagi kami. Su Sanxi menatap Bei Bei dalam-dalam dan berkata, jika kamu ingin semua masuk, aku akan pergi bersamamu. Bei Bei berkata dengan nada tidak senang, tidak bisakah kamu mengatakannya dengan cara seksual seperti itu? Saya tidak memiliki sedikit pun minat pada Anda sama sekali. Saya mengerti keprihatinan Anda, kemampuan kita pada dasarnya tetap. Setelah kami mengungkapkan kekuatan sejati kami, yayasan kami tidak akan berubah, meskipun mereka akan terus meningkat selama 5 tahun ke depan.
Tetapi Anda telah melupakan sesuatu. Meskipun kemampuan kita sudah diperbaiki, Yu Hao, Wang Dong dan Xiao Xiao berada pada tahap di mana kemampuan mereka belum diperbaiki. Yu Hao khususnya, kemampuan imitasinya sangat efektif untuk membingungkan lawan-lawannya. Kami perlu mendukung tim sekarang. Juga, mereka adalah murid inti sejati yang datang 5 tahun lagi. Tunggu sebentar, kakak senior, Senior Su, apakah kalian mengatakan bahwa kamu selalu menyembunyikan kekuatanmu selama ini? Huo Yuhao menyela, kamu bisa bicara seperti itu. Bei mengangguk sedikit ketika dia menjawab. 5 lainnya saling bertukar pandang dengan wajah bingung. Bei memandang Su Sanshi, yang segera melihat wajahnya yang mengatakan, ini bukan urusan saya. Makna di balik penampilannya sangat jelas, jika Anda mengemukakan suatu topik, Anda tentu harus menyelesaikan pertanyaan apapun yang muncul bersamanya. Bei merasa tidak berdaya saat dia melihat keingintahuan di mata mereka. Sebenarnya, karena kalian sekarang menjadi bagian dari tim cadangan, bukan masalah besar jika kami memberi tahu kalian. Tidak lama setelah Sanshi dan aku memasuki akademi, kami menjadi murid inti seperti kalian. Seiring kultivasi kami meningkat, kami secara bertahap mendapatkan persetujuan dari akademi. Kami kemudian secara tidak resmi terpilih menjadi generasi selanjutnya dari Seven Monsters Strike. Kami adalah satu-satunya yang terpilih dari halaman luar. Sederhananya, kita sedikit lebih berharga dibandingkan dengan murid inti. Akademi sedikit lebih condong ke arah kami dalam hal memelihara dan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Namun, itu adalah prasyarat bahwa kami harus mengikuti ujian halaman dalam setelah kami lulus dari halaman luar. Selanjutnya, secara umum, secara tidak resmi menyatakan seseorang sebagai bagian dari 7 Monster Strike adalah kejadian yang sangat langka. Sebagai contoh, tidak ada yang secara tidak resmi dinyatakan sebagai anggota dari Seven Monster Strike di generasi kakak perempuan Ma. Akademi hanya menganggap kami tinggi karena Sanshi dan aku memiliki kemampuan yang agak tidak biasa. Tentu, ada seseorang di antara kalian yang juga memiliki kualifikasi itu, dan itu adalah Yu Hao. Masalah ini telah tertunda karena turnamen datang terlalu cepat, dan juga karena Yu Hao sekarang berkultivasi di Departemen Jiwa Marsial dan Departemen Alat Jiwa. Namun, kedua departemen merawatnya dengan kemampuan terbaik mereka, menjadikan perlakuannya sama dengan kita. Kami masih muda, jadi akademi terutama ingin kami berpartisipasi dalam turnamen berikutnya. Karena itu, mereka meminta kami untuk tidak menggunakan semua kekuatan kami dalam keadaan normal. Tapi demi kehormatan akademi, aku merasa kita tidak bisa lagi bersembunyi. Selama 2 pertandingan berikut, akan sangat sulit bagi kami untuk menang jika kita harus menghadapi Raja Roh. Semua orang tidak bisa tidak saling memandang setelah mendengar kata-katanya. Benar saja, fakta bahwa dia telah dipilih oleh akademi berarti dia bukan orang yang mudah ditangani. Wang Dong memandang ke arah Su Sanshi, Senior Su, dapatkah saya mengajukan pertanyaan? Selama pertandingan kami hari ini, berapa banyak kekuatan yang Anda gunakan? Su Sanshi memikirkannya sejenak, sekitar 30 atau 40%. Pada kenyataannya, perkiraan Guru Wang salah. Saya hanya dapat melepaskan kekuatan penuh saya ketika saya bekerja bersama dengan Bei. Kami adalah pasangan. Jangan terlalu penuh udara ketika kamu berbicara. Bei berkata dengan murung, siapa yang bersamamu? Kami adalah mitra. Jelaskan dengan jelas. Su Sanshi mengerutkan bibirnya, mungkinkah kamu tidak tahu siapa yang aku suka? Orientasi saudara ini sangat normal. Dengan itu, tatapannya langsung mendarat di tubuh Jiang Nanan. Namun, Jiang Nanan bahkan tidak meliriknya. Dia tanpa berpikir berjalan ke sisi Xiao Xiao, dan dengan jentikan pergelangan tangan, sepasang gunting yang sebelumnya muncul selama pertandingan sekali lagi muncul. 30 hingga 40% dari kekuatannya. Mereka semua adalah master jiwa berdering 4, tapi seberapa kuat Su Sanshi? Selain itu, ada juga Bei, yang juga menyembunyikan kekuatannya. Tiba-tiba, Huo Yuhao merasa seolah-olah tim persiapan tempat dia berada tidak selemah yang terlihat di permukaan. Huo Yuhao bertanya, Bei Senior, apakah Guru Wang tahu bahwa Anda telah secara tidak resmi dinyatakan sebagai anggota dari 7 Monster Strike? Bei menggelengkan kepalanya. Guru Wang tidak tahu. Ini adalah rahasia tingkat tinggi di akademi. Hanya 2 dekan Departemen Jiwa Bela Diri dan para tetua Paviliun Dewa Laut yang mengetahuinya.
Paviliun Sigat adalah tingkat komando tertinggi yang dimiliki akademi kami, dan didasarkan pada Sigat Island. Menurut cerita, Master Paviliun Dewa Laut adalah pakar nomor 1 sejati yang dimiliki akademi kita. Hanya saja, dia berjaga-jaga dari Sigat Island, dan bahkan kita belum pernah melihat seperti apa dia. Dia bahkan lebih kuat dari Penatua Suan. Huo Yuhao bertanya heran. Dari ingatannya, Penatua Suan sudah menjadi ahli super yang hampir maha kuasa karena kecepatan mengerikan di mana dia terbang bersama mereka, dan tingkat kekuatan bencana besar yang dia lepaskan ketika dia terbang dalam amarah. Bei mengangkat bahu. Bukankah Penatua Suan sudah mengatakannya sebelumnya? Dia adalah wakil kapten dari penjaga Shrek kami. Karena ada wakil kapten, tentu saja ada kapten. Kapten kami adalah penguasa Paviliun Dewa Laut. Hanya saja, tidak ada yang pernah melihatnya bergerak. Setelah mendengarkan Bei, Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao akhirnya mengerti segalanya. Pemahaman mereka tentang akademi terlalu kurang. Tanpa diduga, bahkan ada tempat seperti Pulau Sigat di halaman dalam. Selanjutnya, dari apa yang dikatakan Bei, Pulau Dewa Laut ini memiliki tingkat pengaruh yang jauh lebih besar bahkan jika dibandingkan dengan para dekan. Bei berkata, kalian tidak perlu terlalu memikirkannya. Meskipun kami telah menyembunyikan sebagian dari kekuatan kami tidak menyembunyikan terlalu banyak. Bagaimanapun, kita masih berada di level kekuatan leluhur jiwa. Anda akan melihatnya selama turnamen. Ayo ikuti saja taktik dan pengaturan Guru Wang Yan. Namun, jika kita dimasukkan ke dalam pertandingan 2-3, ada kemungkinan besar bahwa Sanshi dan saya akan dimasukkan ke dalam tim untuk bertarung melawan para ahli terkuat mereka. Di sisi lain, mungkin ada perubahan di tim lain. Nanan, apa yang akan terjadi jika kamu ditempatkan dengan Keitu? Tanpa ragu-ragu sama sekali, Jiang Nanan menjawab, selain orang tertentu, saya baik-baik saja berpasangan dengan orang lain. Su Sanshi segera memotongnya, aku tahu, kamu tidak mau bersama dengan orang yang terlihat serius seperti Bei. Bei, saya pikir masih lebih baik bagi saya untuk bekerja sama dengan Nanan. Anda bisa bekerja dengan orang lain saja. Jiang Nanan sangat marah. Berhentilah bermain bodoh. Orang yang saya bicarakan adalah Anda. Menjauhlah dariku, kalau tidak jangan salahkan aku karena tidak sopan kepadamu. Ketika dia berbicara, dia melambaikan gunting di tangannya di udara. Su Sanshi segera terdiam. Jelas, dia bertingkah seolah-olah dia terdiam karena takut, dan semua orang bisa melihat bahwa dia hampir tidak bisa menahan tawa yang keras. Bei berkata, kalau begitu, kami sementara akan menempatkanmu dengan Keitu. Yuhao, kami akan meninggalkan rekanmu sebagai Wang Dong dan Xiao Xiao. Jika kami tidak dapat menangani musuh kami selama 2 pertandingan pertama, Anda tidak perlu mencoba terlalu banyak selama pertandingan terakhir. Anda harus melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan rahasia Anda. Lebih disukai, lebih baik Anda kehilangan daripada mengungkapkan beberapa rahasia Anda. Memahami, bagaimanapun, kita masih bisa menang bahkan jika kita kehilangan 1 pertandingan di turnamen round robin. Selain itu, tidak mungkin bagi kami untuk bertarung 2-3 setiap ronde. Ya, jawab Huo Yuhao segera, dia tidak memiliki apa-apa selain kepercayaan penuh untuk kakak seniornya. Sebuah cahaya berkedip di mata Bei. Baik, semuanya, kembali, kita tidak harus tinggal di sini lagi. Guru Wang Yan pasti akan membuat beberapa pengaturan untuk kita berdasarkan kekuatan lawan kita. Semuanya, istirahatlah yang baik dan pertahankan kondisi Anda. Setelah kembali ke kamar hotel mereka, Huo Yuhao memanggil Wang Dong ke kamarnya untuk berkultivasi. Wang Dong menutup pintu dan berkata, saya tidak berpikir bahwa kakak senior dan Su Sanshi akan menyembunyikan fakta bahwa mereka adalah anggota tidak resmi dari 7 setan Shrek. Kita harus memiliki kesempatan bertarung sekarang. Huo Yuhao berkata, sulit untuk mengatakannya. Jika kita berada di babak penyisihan 1v1 atau pertarungan tim, senior kita akan dapat memanfaatkan kekuatan mereka secara optimal. Namun, jika kita benar-benar terlibat dalam pertandingan 2-3 seperti yang dikatakan saudara senior, kita akan sedikit kesulitan. Lagi pula, satu-satunya rekan tim kuat yang kita miliki adalah mereka berdua. Wang Dong agak tidak ditugaskan. Kau terlalu meremehkan kami. Apakah kita tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memenangkan 1 pertempuran? Jangan lupa, kita sekarang bisa menggunakan Golden Rod kita lagi. Huo Yuhao tersenyum pahit.
Dari semua orang yang dapat berpartisipasi dalam turnamen duel jiwa-jiwa lanjutan, katakan padaku, siapa yang bukan elit sejati. Karena kita sudah pernah menggunakan jalan emas sekali, lawan kita akan berhati-hati. Kelemahan terbesarnya adalah fakta bahwa itu adalah serangan yang hanya menargetkan satu arah. Selama lawan kita membuat beberapa persiapan untuk melawannya, peluang kita untuk berhasil akan jauh lebih rendah. Dari kami bertiga, 2 dari kami memiliki 2 cincin, sedangkan Anda memiliki 3 cincin. Jika semua lawan kita adalah leluhur jiwa, kita praktis tidak memiliki peluang untuk menang. Petik 2. Wang Dong terdiam, seolah sedang memikirkan sesuatu. Huo Yuhao menepuk pundaknya. Ayo, mari kita pergi berkultivasi. Setiap sedikit pun diperhitungkan. Apapun yang terjadi, kita harus melakukan yang terbaik. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan kejayaan Akademi Shrek dan Sekte Tang dinodai karena kami. Kanan, pertandingan turnamen round robin diadakan pada hari-hari alternatif. Misalnya, setiap tim di grup A harus menjalani 7 pertandingan. Jika sebuah tim ingin lolos, mereka harus mengalahkan 5 tim setidaknya untuk mendapat peluang. Hanya dengan memenangkan 6 pertandingan, sebuah tim dapat menjamin diri mereka satu tempat di babak berikutnya. Setelah 2 hari berlalu, putaran pertama turnamen round robin berakhir. Jika dibandingkan dengan babak penyisihan, turnamen round robin jauh lebih damai. Setiap tim terus merevisi taktik pertempuran mereka, dan strategi yang digunakan dalam setiap putaran turnamen lebih rinci daripada yang terakhir. Namun, itu tidak gila seperti babak penyisihan. Babak pertama babak penyisihan masih mempengaruhi turnamen round robin, tim yang pasukan utamanya telah cedera menggunakan putaran pertama turnamen round robin untuk menyesuaikan kondisi tim mereka. Karena itu, babak pertama tidak terlalu menarik. Belum waktunya bagi semua orang untuk mengeluarkan kekuatan terkuat mereka. Namun, seseorang yang penuh semangat bisa mengatakan bahwa putaran pertama turnamen round robin adalah ketenangan sebelum badai. Banyak tim tidak mampu kehilangan pertandingan mendatang lagi. Malam, Guru Wang Yan, kemana kita akan pergi? Tanya Bebe, bingung. Suatu hari telah berlalu sejak putaran pertama turnamen, dan mereka akan memulai putaran kedua turnamen round robin besok. Namun, Wang Yan membawa ketujuh dari tim persiapan keluar dari Grand Imperial Star Hotel setelah makan malam. Pertama-tama, ini adalah bagian paling ramai dari Star Luo City. Saat mereka melangkah keluar dari pintu, mereka diliputi oleh banyak orang. Wang Yan tersenyum sedikit. Aku membawamu ke suatu tempat. Ikuti saja aku. Baru-baru ini, kami baru saja menyelesaikan tugas wali kami sebelum berpartisipasi dalam turnamen ini. Pikiran Anda telah tegang sepanjang waktu. Ini tidak akan baik jika Anda selalu seperti ini. Saya membawa Anda ke tempat di mana Anda dapat bersantai. Relaksasi akan memiliki beberapa manfaat untuk pertandingan mendatang Anda. Santai, wajah mereka menjadi agak aneh. Mereka sudah menyadari seberapa kuat lawan mereka yang dekat, tetapi Guru Wang benar-benar membawa mereka keluar untuk membantu mereka bersantai. Adakah yang bisa mempercayainya? Namun, keterampilan penyembunyian Guru Wang jauh lebih baik daripada terakhir kali, setidaknya. Tidak ada yang menanyainya, karena semua orang tahu bahwa kemanapun dia akan membawa mereka pasti demi mendapatkan hasil yang lebih baik di turnamen. Sejak dimulainya turnamen duel jiwa Akademi tingkat lanjut benua, kota Luostar yang luas telah menjadi sangat padat. Sangat sulit untuk mempertahankan kecepatan seseorang dalam kerumunan, terutama di jalan-jalan dekat Star Luo Plaza, yang padat secara permanen. Selama beberapa hari terakhir, Wang Yan tampaknya telah memahami garis besar umum dari lingkungan mereka. Setelah membawa mereka melalui bagian jalan yang ramai, mereka menerobos massa, sekarang ada jauh lebih sedikit orang di sekitar mereka. Setelah melewati beberapa jalan lain, mereka akhirnya berhenti di sebuah bangunan yang tampak lancip. Bangunan ini tidak terlalu mencolok, dan meskipun tidak terlalu besar dibandingkan dengan gedung-gedung tinggi lain di sekitarnya, itu bisa dianggap menonjol. Sebuah tanda dengan desain palu ditempatkan di atas pintu, dan gambar meja berurat emas berada di bawah palu. Dari anggota tim persiapan, hanya Huo Yuhao yang memperlihatkan pandangan kosong saat melihat tanda ini, yang lainnya memiliki kilasan pencerahan yang tiba-tiba. Huo Yuhao berbisik kepada Wang Dong, tempat apa ini? Wang Dong berkata, ini adalah lelang. Lihat desain tanda itu, palu yang diukir rumit itu adalah simbol pelelangan. Hanya pelelangan dan pandai besi yang menggunakan palu sebagai tanda,
tetapi palu pandai besi cenderung jauh lebih kasar dan lebih besar. Selama belum terlambat, Anda harus bisa mendengar suara-suara palu di dekat pandai besi. Jadi begitu, Huo Yuhao merasa malu. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa di bidang-bidang tertentu. Seperti kata pepatah, membaca 10.000 buku tidak berguna seperti bepergian 10.000 mil. Secara alami, dia tidak akan berubah. Bagaimanapun, hal terpenting yang harus dia lakukan adalah meningkatkan kultivasinya. Sahabat, manula, lawan, dan bahkan para guru yang mengajarnya, setiap orang dari orang ini memberinya tekanan dan dorongan yang membuatnya melanjutkan perjalanan tanpa akhir. Selama perjalanan ini, satu-satunya cara dia dapat memiliki ketenangan pikiran adalah dengan menghabiskan semua kekuatannya. Ini juga merupakan keuntungan dari Shrek Academy. Dalam lingkungan seperti ini, Huo Yuhao dan siswa lainnya akan benar-benar terstimulasi menjadi perjuangan habis-habisan selama mereka termotivasi. Ini semua dilakukan agar mereka dapat melepaskan potensi yang tersembunyi di dalam tubuh mereka. Ini juga alasan mengapa Akademi Shrek tidak hanya memiliki bakat, tetapi juga sekelompok bakat yang muncul dalam jumlah besar. Untuk apa Guru Wang membawa kita ke pelelangan? Beberapa jejak keraguan muncul di hati Huo Yuhao. Pada saat yang sama, Wang Yan memberi mereka penjelasan saat dia berbalik ke arah yang lain. Meskipun kamu belum melihat akademi lain bersaing, saya harus memberitahu Anda semua bahwa turnamen kali ini sangat berbeda dari yang sebelumnya. Perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa sekarang hanya ada sedikit akademi master jiwa murni yang tersisa. Semua akademi lain telah tumbuh ke arah perpaduan antara insinyur jiwa dan guru jiwa. Fusi, BB mengerutkan alisnya sedikit. Guru Wang, apa yang Anda maksud dengan fusi? Wang Yan berkata, ada banyak jenis fusi untuk beberapa akademi biasa. Cara paling sederhana yang dapat mereka lakukan adalah dengan rajin melatih para guru jiwa yang mereka miliki, kemudian memperlengkapi mereka dengan alat-alat jiwa. Selama murid-murid mereka belajar bagaimana menggunakan alat jiwa ini, mereka baik-baik saja. Bahkan jika cara mereka menggunakan alat-alat jiwa tidak disempurnakan sebagai metode seorang insinyur jiwa, alat jiwa masih dapat meningkatkan kekuatan bertarung mereka. Tuan jiwa murni menjadi semakin langka. Seperti yang kami lihat selama putaran pertama babak penyisihan, ketika Yu Hao dan Wang Dong mengaktifkan jalan emas mereka. Lawan kami memiliki beberapa alat jiwa tipe pertahanan. Kalau bukan karena mereka, mereka bisa saja terluka parah. Namun, situasi seperti ini biasa terjadi selama turnamen tahun ini. Praktis setiap siswa dari Akademi Jiwa memiliki alat jiwa, dan beberapa akademi yang lebih kuat bahkan telah membentuk departemen alat soul mereka sendiri. Hal ini tidak hanya melatih insinyur jiwa mereka sendiri, tetapi juga memungkinkan mereka untuk membuat alat jiwa yang disesuaikan untuk tuan jiwa mereka yang lain untuk memberi mereka peningkatan dramatis dalam kekuatan keseluruhan. Anda akan mengerti begitu saya memberi Anda sebuah contoh. Katakanlah kita memberikan alat jiwa yang meningkat cepat untuk seorang guru jiwa tipe agility seperti Nanan. Jika dia bisa menggunakannya secara bebas, apa yang kamu pikir akan terjadi? Pada saat yang sama, katakanlah kita memberinya alat jiwa tipe defensif yang menyelamatkan nyawa untuk melindungi dari kelemahannya dalam pertahanan. Bukankah itu cukup untuk membiarkan dia menggunakan semua kekuatannya tanpa khawatir sama sekali? Saya tidak pernah berpikir bahwa turnamen ini akan berubah sebanyak ini setelah 5 tahun. Sebenarnya, ini lebih akurat untuk mengatakan bahwa ini dimulai beberapa dekade yang lalu. Hanya saja, sejumlah besar akademi bangga dengan kenyataan bahwa mereka adalah akademi jiwa pada waktu itu. Sama seperti kita, mereka merasa bahwa menggunakan alat jiwa akan menurunkan reputasi mereka. Namun, waktu berubah apakah kita suka atau tidak. Selama beberapa turnamen terakhir, akademi yang menggunakan alat jiwa telah memperoleh hasil yang lebih baik dan lebih baik. Perubahan tanpa akhir ini telah mengubah cara berpikir akademi jiwa lain. Hanya saja, saya tidak berpikir mereka akan sepenuhnya meledak selama turnamen tahun ini. Dari apa yang saya lihat selama putaran pertama babak eliminasi, lebih dari 80% akademi yang berpartisipasi telah menyiapkan alat jiwa. Selanjutnya, dengan pengalaman ini, Susanshi mengerutkan alisnya. Mereka lupa kehormatan menjadi guru jiwa. Bukankah pertarungan antara tuan-tuan jiwa dimaksudkan untuk murni? Alat yang paling dapat diandalkan yang kami miliki adalah kekuatan yang kami kembangkan, dan itu adalah alat kami yang paling dapat dipercaya. Bagaimanapun, alat jiwa adalah benda asing. Kamu tidak salah,
kata Wang Yan dengan suara rendah. Juga, aku bisa menjamin kalian bahwa cara berpikir Sanshi secara praktis identik dengan eselon atas dari sebagian besar akademi. Alasan tepat inilah yang telah membatasi pengembangan Departemen Alat Jiwa. Namun, setelah pengamatan saya selama turnamen tahun ini, saya harus mengatakan bahwa kami telah mencapai titik waktu yang tidak dapat diubah. Selain itu, ini harus segera ditindaklanjuti. Setelah kami kembali ke akademi setelah turnamen, saya akan segera menunjukkan ini ke akademi. Alat jiwa akan menjadi senjata bagi kita para penguasa jiwa. Ini adalah produk sampingan dari zaman. Jika kita tidak mengikuti berlalunya waktu, akan ada saatnya kita sendiri terhanyut. Memang benar Akademi Shrek kita memiliki latar belakang yang dalam, tetapi berapa lama latar belakang yang dalam ini membuat kita menjadi mewah. Kalian adalah generasi selanjutnya dari Seven Monsters Shrek, dan saya harap kami dapat membuat perubahan dengan Anda memimpin. Aku membawamu ke sini karena alasan itu. Kebetulan ada lelang alat jiwa di rumah lelang ini hari ini, dan saya harap kalian akan bisa memimpin akademi dengan teladan Anda. Secara alami, saya tidak akan memaksa Anda, saya juga tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jika ada orang di sini yang tidak mau masuk, Anda bisa kembali sekarang. Dengan itu, tatapan Wang Yan menjadi agak khawatir. Dia secara alami mengerti bahwa Departemen Alat Jiwa yang berakar dalam dari Akademi Shrek telah didirikan selama bertahun-tahun, tetapi selalu sepenuhnya ditekan oleh Departemen Jiwa Marsial. Akibatnya, itu tidak bisa benar-benar tumbuh. Para murid halaman batin dari Departemen Jiwa Marsial adalah elit di antara para elit, tapi bagaimana dengan Departemen Alat Jiwa? Departemen Alat Jiwa juga memiliki murid halaman dalam, tetapi murid-murid yang tepat itu hanya biasa-biasa saja setelah lulus, dan bahkan sekarang tidak dapat menciptakan reputasi apapun untuk Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek. Ini karena tekanan tradisi. Tekanan tradisi telah menjadi penghalang terbesar Shrek Academy saat ini. 7 dari mereka semua terdiam, dan masing-masing dari mereka merenungkan ke dalam. Satu-satunya hal yang bisa dijamin Wang Yan adalah akan ada 2 orang yang akan setuju dengannya, yaitu 2 orang yang menjadi anggota Departemen Alat Jiwa, He Keitu dan Huo Yuhao. Tapi bagaimana dengan 5 lainnya? Mereka semua adalah murid inti dari Departemen Jiwa Marsial, elit mereka. Jika mereka memilih untuk menggunakan alat jiwa selama turnamen, ini akan sama dengan mereka membuat keputusan. Meskipun anak-anak ini tidak terlalu tua, mereka mampu berdiri dengan mantap di dalam Shrek Academy. Apakah ada di antara mereka yang tidak jenius luar biasa? Wang Yan benar-benar tidak bisa memprediksi cara berpikir mereka dengan membandingkannya dengan rekan-rekan mereka. Namun, Wang Yan sama sekali tidak menyesal membawa mereka ke rumah lelang ini. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba meyakinkan mereka untuk menggunakan alat jiwa, tapi itu pasti bukan yang terakhir. Semakin mendalam penelitiannya di bidang jiwa bela diri, semakin tajam dia merasakan masalah yang akan menghambat pertumbuhan masa depan para penguasa jiwa. Mari kita berdiri di samping dulu. Wang Yan membawa mereka ke sudut rumah lelang agar tidak menghalangi tamu lain yang menghadiri pelelangan. Wang Yan menarik napas dalam-dalam saat dia melihat orang-orang di sekitarnya. Aku tahu, Anda semua memikirkan hal yang berbeda, tetapi sebagian besar dari Anda menentang hal ini. Biarkan saya mengatakan ini lagi. Mengapa kita jatuh ke dalam kesulitan saat ini selama turnamen tahun ini? Itu karena kesalahan yang kami buat selama misi kami. Kematian dan cedera tim resmi mengakibatkan tim persiapan dipaksa untuk ambil bagian dalam turnamen. Tapi, bukankah kamu sudah memikirkan hal ini sebelumnya? Bagaimana jika tim resmi memiliki alat jiwa dengan mereka? Apa yang akan terjadi kalau begitu? 7 anggota tim resmi semuanya adalah Raja Jiwa, atau lebih kuat. Dengan kata lain, mereka bisa melengkapi kelas 5, atau bahkan alat jiwa kelas 6. Saya akan berikan contoh ekstrim. Bagaimana jika mereka semua memiliki alat jiwa pertahanan pada mereka? Lagi pula, masing-masing dari mereka sudah cukup kuat dalam hal kekuatan tempur. Hal yang paling mereka butuhkan adalah cara untuk melindungi diri mereka sendiri. Keitu, kamu adalah siswa dengan kemampuan hebat dari Soul Tool Department, dan juga murid Fan Yu. Beritahu semua orang ini, selama ledakan mayat itu, bagaimana jika mereka memiliki alat jiwa defensif? Apakah situasinya akan berubah? Heika itu sepertinya menjawab tanpa ragu-ragu sama sekali, itu pasti sudah berbeda. Saya bisa menjamin bahwa ledakan mayat itu tidak akan menembus alat jiwa pertahanan kelas 6. Selain itu,
Alat jiwa kelas 5 akan memastikan bahwa mereka tidak akan dianggap tidak layak untuk pertempuran setidaknya. Luka mereka akan berkurang lebih dari 60% juga. Begitu dia berbicara, semua orang diaduk secara emosional. Kanan, jika mereka memiliki alat jiwa defensif, tragedi itu mungkin tidak akan terjadi. Jika itu yang terjadi, apakah mereka akan berada dalam kesulitan seperti itu selama turnamen? Wang Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Anak-anak, dengan usia saya pikir saya bisa menggunakan ini untuk merujuk kepada Anda semua. Saya harus mengatakan bahwa Anda masing-masing adalah harta paling berharga di akademi. Pada saat yang sama, Anda adalah para jenius keluarga Anda yang paling berharga. Namun, kejatuhan seorang jenius jauh lebih mudah daripada memelihara seorang jenius. Bukankah Yao Haoxuan dan para jenius lainnya juga? Mereka semua, Yao Haoxuan bahkan memiliki keterampilan menelan yang dapat memungkinkannya untuk langsung menelan lawan satu peringkat di atasnya, membuat mereka tidak berdaya untuk waktu tertentu. Dia bahkan bisa dikatakan jenius dalam sistem kontrol. Pada saat yang sama, mereka adalah iterasi saat ini dari 7 monster Shrek. Namun, apa yang terjadi pada akhirnya? Tidak peduli seberapa berbakat mereka tidak dapat mencegah terjadinya kecelakaan. Namun, kamu sudah melihat penggunaan alat jiwa. Bagaimana dengan alat jiwa tipe terbang itu? Tanpa mereka, apakah Anda bisa datang ke sini setelah menyelesaikan misi wali Anda dalam waktu yang singkat? Demi mencapai kecepatan maksimumnya, bahkan penatua akademi kita Xuan, yang adalah orang yang berada di puncak piramida, meminjam penggunaan alat jiwa berjenis terbang. Saya dapat memberitahu Anda bahwa alat jiwa tipe terbang yang penatua Xuan gunakan hanyalah kelas 8. Itu juga alat jiwa terkuat di dalam cadangan akademi kita saat ini. Lalu, bagaimana dengan kelas 9 dan 10 alat jiwa? Petik 2, Bab 82, Perkembangan Masa Depan dan Bahaya dari Seorang Guru Jiwa. Juga, satu hal yang dapat saya ungkapkan kepada Anda adalah bahwa kultivasi Xuan Lao tentu jauh lebih menakutkan daripada yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Jiwa bela dirinya, Banteng Taoti yang saleh, adalah tipe yang sangat langka dan istimewa yang juga bisa disebut jiwa bela diri yang bermutasi. Kelemahan dari jenis jiwa bela diri ini terletak pada kebutuhan akan konsumsi makanan dan minuman yang konstan, karena tindakan konsumsi itu sendiri adalah suatu bentuk kultivasi. Namun, kultivasi Xuan Lao telah mencapai peringkat ke-98, dan dia adalah Transcendent Titlet Douluo of Gluttony. Hampir tidak mungkin menemukan makhluk hidup di benua ini yang lebih kuat dari sesepuh itu dalam duel. Meskipun mereka sudah memiliki estimasi yang sangat tinggi tentang kultivasi Xuan Lao, ketujuh dari mereka masih menarik napas kolektif ketika Wang Yan berbicara angka 98. Betapa hal yang perlu dipertimbangkan, bahwa peringkat 98. Semua tuan jiwa yang peringkat 90 atau lebih tinggi adalah gelar Douluo, tetapi setiap peningkatan dalam kultivasi setelah peringkat 90 datang dengan pertumbuhan eksponensial. Ini khususnya merupakan kasus bagi pangkat yang lewat dari 95, karena mencapai pangkat itu membuat seseorang layak disebut Douluo Transcendent. Sebagai contoh, jika peringkat 90 yang baru dipromosikan Titlet Douluo adalah untuk bertemu dengan 100.000 tahun jiwa, satu-satunya pilihan adalah berbalik dan melarikan diri. Kecuali dia memiliki jiwa bela diri dan cincin jiwa yang cukup kuat, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk bertarung dengan makhluk jiwa seperti itu. Namun, jika budidayanya berada di sekitar peringkat 92 atau 93, maka dia akan memiliki peluang yang adil terhadap 100.000 tahun jiwa binatang, selama itu tidak pada tingkat Raja Bis. Dan jika budidayanya berada di peringkat 95, yaitu Transcendent Titlet Douluo, maka binatang buas yang berusia 100.000 tahun akan menjadi orang yang melarikan diri. Bahkan 200.000 tahun jiwa buas yang telah melampaui batas mereka cenderung memiliki nyali untuk bertarung dengan peringkat 95 Titlet Douluo. Dan kemudian ada Penatua Xuan, yang berasal dari tingkat yang setara dengan Ais Jade Empress Scorpion di antara binatang buas. Itu adalah crème de la crème, dan teror-teror. Baru pada saat itulah Huo Yuhao mengerti mengapa dia merasakan kepanikan yang luar biasa di dalam hatinya ketika Xuan Lao marah. Bahkan Skydream dan Permaisuri Es tetap diam di dalam laut spiritualnya, tidak mekomunikasikan apapun kepadanya atau menyebabkan gelombang spiritual yang kuat. Kekuatan kultivasi Penatua Xuan terlalu menakutkan. Jika ini ditetapkan beberapa ratus tahun yang lalu, aku akan mengatakan bahwa Xuan Lao hampir tanpa paralel.
Tapi apakah itu benar-benar terjadi hari ini? Wang Yan melanjutkan, aku bisa memberitahu kalian semua dengan pasti bahwa Xuan Lao tetap tak tertandingi dalam pertempuran tunggal. Namun, Kekaisaran Sun Moon memiliki beberapa insinyur jiwa kelas 9 yang mampu melawannya di tanah yang datar, sampai menimbulkan ancaman bagi hidupnya. Insinyur jiwa tingkat atas yang keberadaannya sama menakutkannya. Gaya bertarung mereka yang sepenuhnya berbeda memungkinkan mereka untuk menggunakan semua keterampilan jiwa mereka untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka sebelum meluncurkan serangan melalui alat jiwa yang kuat. Hal lain yang tidak boleh Anda lupakan adalah bahwa kelas 9 bukanlah batas utama para insinyur jiwa. Jika saatnya tiba ketika seorang insinyur jiwa kelas 10 muncul di Kekaisaran Sun Moon, lalu bagaimana kita menghadapi itu? Petik 2. Pada titik ini, Wang Yan sudah mendapatkan dirinya cukup bersemangat. Ada satu hal lagi, ini mungkin bukan masalah besar di generasi Anda, tetapi seiring berjalannya waktu, masalah yang saya temukan ini pasti akan mempengaruhi semua guru jiwa, masalah makhluk jiwa. Jiwa binatang buas. Mereka bergema, bingung oleh non-sekuitur yang jelas. Wang Yan mengangguk dengan penuh semangat, lalu menjelaskan, yang saya maksud adalah jumlah binatang buas. Kalian semua telah belajar selama di akademi kalian bahwa binatang buas telah ada sejak dahulu kala di dahulu kontinen kami, dan juga fakta bahwa, bertahun-tahun yang lalu, tidak ada manusia di sini. Orang bisa mengatakan bahwa seluruh benua kita adalah dunia milik binatang buas. Anda memang bisa mengatakan hal seperti itu. Ras manusia itu sendiri adalah hasil dari evolusi makhluk buas, dan kami adalah bentuk makhluk buas yang cerdas. Seiring berlalunya waktu, kita manusia mulai muncul, sekitar puluhan atau bahkan ratusan ribu tahun yang lalu. Pada awalnya, ras manusia lemah, dan hanya berfungsi sebagai makanan bagi binatang buas. Namun, karena manusia memang ada alasan untuk keberadaan kita. Kemampuan fisik kita mungkin lemah, tetapi kita memiliki kekuatan kita, kesuburan kita, dan kemampuan kita untuk belajar. Kecerdasan manusia secara bertahap dikembangkan ketika kita berevolusi selama berabad-abad, dan kemampuan reproduksi kita memastikan bahwa kita tidak mengalami kepunahan bahkan ketika kita dimangsa oleh binatang buas. Dan ketika kami berkembang sedemikian rupa sehingga kecerdasan manusia biasa setara dengan binatang buas tingkat atas, perubahan yang mengguncang bumi mulai terjadi di benua itu. Dengan kecerdasan kami, manusia mulai menciptakan alat, perangkap, dan persenjataan. Kami menggunakan cuaca dan geografi untuk keuntungan kami dalam memerangi binatang buas. Kami belajar untuk bekerja sama, berkelompok, dan menyerang satu jiwa makhluk. Kami secara bertahap mulai memiliki kemampuan untuk berburu dan membunuh binatang buas, bukannya diburu dan dibunuh oleh mereka. Nutrisi menjadi lebih kaya, dan manusia terus tumbuh. Mengikuti evolusi kecerdasan kita, perubahan lain terjadi dengan munculnya para penguasa jiwa. Penguasa jiwa pertama muncul ketika manusia pertama dengan tingkat kekuatan jiwa bawaan yang luar biasa tanpa sengaja menarik cincin jiwa binatang jiwa yang terbunuh ke dalam tubuhnya sendiri. Setelah puluhan ribu tahun perubahan dan penelitian, manusia secara bertahap memahami teknik yang diperlukan untuk menjadi penguasa jiwa. Sementara itu, kami juga mulai mengalami ledakan populasi. Kecerdasan kami memungkinkan kami mulai belajar cara membangun, mulai memiliki rumah dan kota sendiri. Jumlah master jiwa, bersama dengan kekuatan mereka, terus meningkat. Binatang buas tetap kuat seperti biasanya, tetapi di hadapan kecerdasan dan kemampuan belajar kita, mereka secara bertahap kehilangan kemampuan untuk menimbulkan ancaman nyata. Akhirnya, manusia memerintah benua itu, dan Tuan Jiwa pasti menjadi pekerjaan paling kuat dan paling penting di benua ini. Narasi Wang Yan tentang proses evolusi manusia sangat sederhana, tetapi menangkap beberapa perubahan paling penting. Pada titik ini, topiknya tiba-tiba berubah. Namun, inilah hal yang anak-anak Anda mungkin tidak pernah pikirkan, perubahan apa yang akan terjadi pada hewan buas bersama dengan perkembangan umat manusia kita. Memang, binatang buas mungkin telah ada selama puluhan ribu tahun, dan proporsi guru jiwa di antara manusia adalah 1 dalam ribuan, itu tidak banyak. Tetapi faktanya tetap bahwa kita melanggar batas habitat binatang buas, dan membunuhnya untuk cincin jiwa kita. Semakin banyak makhluk jiwa tingkat tinggi telah diburu dan dibunuh oleh orang-orang seperti kita, seperti kalian semua di sini, yang semuanya membawa cincin jiwa ribuan tahun. Itu hanya muncul dalam jiwa buas yang telah dibudidayakan selama 1000 tahun. Dan sama seperti cincin jiwa mereka,
makhluk jiwa tingkat tinggi ini juga terbatas jumlahnya. 10.000 tahun yang lalu di benua ini, kekuatan keseluruhan binatang buas masih lebih besar dari manusia. Tetapi hari ini, setelah 10.000 tahun berlalu, saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa kekuatan kolektif binatang buas tidak lagi sebanding dengan kita. Alasan untuk itu adalah bahwa terlalu banyak binatang tingkat tinggi telah menjadi cincin jiwa kita. Jadi saya ingin bertanya, apa yang terjadi setelah 10.000 tahun lagi? Perubahan apa yang akan terjadi pada benua itu pada waktu itu? Akankah kita masih bisa pergi ke hutan dan membunuh binatang buas sesuka kita? Saya dapat memberi Anda jawaban yang pasti, 10.000 tahun dari sekarang, bahkan cincin jiwa 10 tahun akan menjadi barang mewah. Nasib terakhir binatang buas adalah ketergantungan mutlak pada manusia karena mereka dibatasi oleh kita seperti hewan ternak. Pada saat itu, sangat mungkin bahwa semua guru jiwa hanya akan dapat menggunakan cincin jiwa 10 tahun, dan bahkan yang 100 tahun akan menjadi tidak mungkin tercapai. Ketika waktu itu tiba, apa yang akan kita gunakan untuk meningkatkan kekuatan kita sendiri? Seiring berjalannya waktu, alat-alat jiwa terikat untuk menjadi sumber sejati kekuatan manusia. Itu adalah hasil waktu yang tak terhindarkan. Saya tidak bisa melakukan apapun untuk mengubah perkembangan acara ini, dan Anda juga tidak bisa. Yang harus Anda lakukan sebagai gantinya, pada saat ini, adalah menerima kebenaran. Di masa depan, satu-satunya cara keturunan kita bisa menjadi lebih kuat dari kita adalah melalui penggunaan alat jiwa. Dan Anda semua, saat ini, berdiri pada momen penting dalam transformasi suatu era. Hanya melalui perpaduan sempurna dari kemampuan seseorang dengan tool jiwa, Anda bisa menjadi cukup kuat untuk tidak ketinggalan dalam keusangan. Kata-kata itu telah tersimpan dalam benak Wang Yan selama lebih dari 1 atau 2 hari. Akhirnya dilepaskan. Efek yang mereka miliki pada ketujuh sama dengan menggerakkan tuli dan mencerahkan orang buta. Mereka semua merasa sangat terguncang. Huo Yuhao dan Keitu, yang menjadi siswa Departemen Alat Jiwa, tidak terlalu terpengaruh dibandingkan dengan 5 lainnya, yang selalu memiliki keengganan terhadap alat jiwa. Namun, saat itu juga, dapatkah mereka tetap merasa seperti itu? Beberapa dari apa yang dikatakan Wang Yan terasa jauh bagi mereka, tetapi beberapa di antaranya jelas telah menanamkan dalam diri mereka rasa urgensi. Itu adalah perasaan yang tidak nyaman, dan mengganggu bagaimana mereka biasanya memikirkan sesuatu. Mereka semua tahu betul bahwa pidato Wang Yan dimaksudkan untuk meyakinkan mereka untuk menerima alat jiwa dan menggunakannya dalam turnamen. Tapi itu juga jauh dari sesederhana itu, dan memiliki dampak besar pada mereka semua. Wang Yan berkata tidak lebih, hanya memperhatikan anak-anak itu, yang masih pada usia yang begitu muda. Dia melihat harapan masa depan Akademi Shrek, diam-diam menunggu saat mereka memikirkan segalanya. Dia tahu mereka butuh waktu. Mata Wang Yan mengkhianati jejak kesedihan saat dia mengangkat kepalanya untuk melirik langit yang sudah gelap gulita. Akan jadi apa benua itu dalam 10.000 tahun? Pada saat itu, akankah Shrek Academy tetap mempertahankan posisinya saat ini sebagai akademi terkemuka di benua itu? Pasti akan. Wang Yan tanpa sadar mengepalkan tangannya. Shrek Academy menjadikan saya seperti sekarang ini. Tidak peduli apa yang terjadi, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk memastikan itu tetap hebat, bahwa tidak ada yang pernah melampauinya, bahwa Shrek Academy akan selalu menjadi yang terkuat. Saat memikirkan itu, Wang Yan merasa jantungnya terbakar, dan darah panas mengalir melalui nadinya. Dia tiba-tiba merasa bahwa itu bukanlah hal yang buruk bagi lineup awal untuk mengalami pukulan berat. Setidaknya itu membunyikan bel peringatan ke-7 yang merupakan harapan masa depan akademi, generasi berikutnya dari 7 monster Shrek. Jika mereka bisa menerima apa yang dia sarankan, maka itu akan memiliki efek besar pada masa depan akademi sambil juga memimpin akademi di jalur yang benar. Atau, setidaknya, jalur yang benar yang telah ia temukan. Mungkin Akademi Teknik Jiwa Sun Moon Imperial mungkin sudah melebihi Shrek di bidang ini. Kita hanya bisa mengejar mereka dalam pengejaran penuh, mengandalkan 10.000 tahun akar Shrek Academy untuk melakukannya. Shrek tidak akan pernah kalah dari siapapun. Sama seperti Wang Yan sedang memikirkan dirinya sendiri, seseorang tiba-tiba berbicara. Orang pertama yang menyelesaikan perenungannya adalah Bei Bei. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Guru Wang. Saya bersedia mencoba bekerja dengan alat jiwa. Suara Bei Bei sangat tabah, dia tidak pernah seseorang yang banyak ragu.
Wajahnya yang hangat tidak bisa menyembunyikan hatinya yang kuat, dan dia adalah orang yang melakukan semua setelah menetapkan pikirannya pada sesuatu, seperti ketika dia memasuki sekte Tang demi Tangya. Merasakan tatapan heran rekan-rekan satu timnya, Bei Bei berkata dengan suara rendah, dari 7 orang di sini, 5 dari kita milik sekte Tang, yaitu, semua orang selain Sanshi dan Nanan. Semua orang tahu tentang sejarah sekte Tang. Sebelumnya, kami adalah eksistensi yang paling agung di seluruh benua. Pada saat itu, kemuliaan sekte Tang bahkan lebih besar daripada Shrek Academy. Namun, mengapa kemuliaan kita memudar? Memang benar ada beberapa alasan di balik ini, tetapi yang paling penting adalah fakta bahwa kita tersapu oleh berlalunya waktu. Munculnya alat jiwa secara langsung mempengaruhi aliran pendapatan kami, ini adalah alasan utama di balik jatuhnya sekte Tang. Saya yakin semua orang tahu bahwa sangat sedikit senjata tersembunyi kami yang digunakan di militer lagi, sangat banyak sehingga saya bahkan dapat mengatakan bahwa mereka tidak digunakan sama sekali. Kita tidak bisa menghentikan berlalunya waktu, dan hanya dengan beradaptasi dengannya kita dapat membiarkan sekte Tang bangkit lagi. Dengan itu, tatapannya mendarat pada Huo Yuhao. Ketika saudara junior saya pertama kali memasuki sekte Tang, Xiao Ya dan saya berdiskusi. Pertumbuhan Tang Sekte di masa depan hanya akan terjadi jika kita menggabungkan senjata tersembunyi kita dengan alat jiwa. Jika kita berhasil, itu karena alat jiwa, jika kita gagal, itu karena alat jiwa. Kami akan merangkak dari tempat kami jatuh. Ini juga satu-satunya jalan kita untuk maju. Sebagai seorang guru jiwa, tipe penyerang, hatiku mengatakan padaku untuk menolak sumber kekuatan asing seperti alat jiwa. Namun, ini menolak perubahan yang sejalan dengan waktu. Sebagai yang tertua dari kita semua, dan juga saudara senior dari Sekte Tang, saya ingin memulai dengan mengubah diri saya sendiri. Ketika kami kembali, saya akan meminta akademi untuk mengizinkan saya belajar di Departemen Alat Jiwa di samping studi saya saat ini. Bahkan jika saya tidak membuatnya, setidaknya saya akan belajar cara menggunakannya. Kata-kata Bei Bei kuat dan beresonansi, dan bahkan emosi Wang Yan diaduk. Dia sangat gembira. Tidak ada keraguan bahwa kata-kata Bei Bei membawa sejumlah besar bobot dalam generasi baru dari 7 monster Shrek. Dengan persetujuannya, meyakinkan yang lain akan jauh lebih mudah. Susanshi mengangguk, Guru Wang, apa yang Anda dan Bei Bei katakan masuk akal. Saya juga bisa mengerti dari mana Anda berasal. Namun, saya masih memiliki beberapa pertanyaan yang ingin saya minta bimbingan. Sangat mungkin bahwa para ahli terkuat di masa depan akan menjadi insinyur jiwa, tetapi dengan tingkat kekuatan kita saat ini, sudah tidak mungkin bagi kita untuk menjadi insinyur jiwa. Dengan kata lain, kita tidak akan dapat mengubah keterampilan jiwa kita saat ini menjadi keterampilan yang dapat memperkuat kekuatan jiwa, seperti insinyur jiwa. Karena ini masalahnya, apakah kita akan selalu berada di belakang orang lain? Lebih jauh lagi, sangat sulit bagi kita untuk belajar cara membuat alat jiwa, kita hanya bisa belajar bagaimana menggunakannya. Namun, kita tidak akan pernah sebagus menggunakannya sebagai insinyur jiwa. Bagaimana kita akan melawan mereka? Saya benar-benar tidak ingin membuat keputusan saat hati saya bingung. Wang Yan berkata, kata baik. Saya mengerti apa yang Anda khawatirkan, dan Anda benar. Jika Anda berniat murni mengejar bidang alat jiwa, seseorang yang memulai sebagai guru jiwa tidak akan pernah bisa mengejar ketinggalan dengan seorang insinyur jiwa. Namun, Anda lupa keuntungan Anda sendiri. Jika suatu hari nanti Anda bisa menjadi titlet Douluo, Anda pasti akan bisa mendapatkan keterampilan jiwa yang kuat. Keterampilan jiwa ini tidak kalah dengan alat jiwa kelas 9 manapun. Juga, bisakah fisik Anda bahkan dibandingkan dengan insinyur jiwa yang telah memilih cincin jiwa yang memperkuat kekuatan jiwa? Mustahil. Selain itu, fisik Anda sebagai master jiwa akan cukup kuat untuk memungkinkan Anda menahan cincin jiwa yang lebih kuat. Jika Anda mendapatkan cincin jiwa yang lebih kuat, tidakkah Anda akan mendapatkan lebih banyak kekuatan jiwa? Insinyur jiwa tidak akan pernah bisa bersaing dengan master jiwa dalam hal fisik. Anda hanya perlu menemukan alat jiwa yang kompatibel, lagi pula, alat jiwa hanyalah senjata Anda. Di sisi lain, alat jiwa adalah segalanya bagi insinyur jiwa. Karena perbedaan-perbedaan ini, seorang guru jiwa hanya perlu menggunakan alat jiwa selama dia sendiri cukup kuat. Jika dibandingkan dengan insinyur jiwa murni, Anda pasti akan memiliki beberapa keuntungan,
terutama ketika Anda mempertimbangkan fakta bahwa insinyur jiwa yang sederhana tidak akan pernah bisa mencapai kelas 10. Apa saja persyaratan seorang insinyur jiwa kelas 10? Untuk menjadi satu, Anda perlu membuat alat jiwa kelas 10 yang menakutkan sambil bisa mengendalikannya. Itu membutuhkan penanaman Douluo Titlet Transcendent, yang berarti bahwa Anda harus menjadi peringkat 95 atau lebih tinggi. Anda semua adalah penguasa jiwa, dan saya yakin Anda semua menyadari fakta bahwa semakin Anda berkultivasi, semakin sulit jadinya. Bahkan di seluruh benua, berapa banyak insinyur jiwa murni yang mampu mencapai peringkat Titlet Douluo? Saya bisa menghitungnya dengan satu tangan, saya akan berikan itu. Berapa banyak dari mereka yang bisa menjadi Transcendent Titlet Douluo? Saya juga dapat memberitahu Anda bahwa ada 0 orang yang dapat melakukannya. Karena itu, ahli puncak benua pasti akan menjadi orang-orang yang fokus pada kekuatan mereka sebagai penguasa jiwa sambil secara bersamaan belajar di bidang alat jiwa. Bahkan jika seorang insinyur jiwa kelas 10 sejati muncul, akan sangat sulit bagi orang itu untuk bertarung melawan Douluo bertitel Transcendent yang memiliki alat jiwa kelas 9. Ekspresi pencerahan memenuhi mata Susanshi. Kanan. Guru Wang, Anda benar-benar orang yang dapat mencerahkan orang lain. Seorang insinyur jiwa murni yang hanya melatih kekuatan jiwanya akan merasa jauh lebih sulit untuk ditingkatkan jika dibandingkan dengan kita. Saya mengerti, saya mengerti. Keyakinan Wang Yan segera meningkat saat dia melihat Susanshi menjadi yakin dengan kata-katanya. Ekspresi percaya diri melintas di matanya ketika dia berkata, selama beberapa hari terakhir, saya telah mengamati bagaimana akademi lain bertarung. Saya perhatikan bahwa akademi-akademi dengan latar belakang yang lebih dalam mengejar perpaduan antara para guru jiwa dan alat-alat jiwa. Namun, sebagian besar akademi tersebut masih berusaha untuk menemukan tingkat fusi yang sempurna. Di sisi lain, saya telah memperhatikan sebagian besar hal dari Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Meskipun mereka tidak pernah mencoba menyembunyikan apapun, saya perhatikan bahwa hampir setiap anggota tim persiapan mereka memiliki jiwa bela diri yang luar biasa. Meskipun tidak semua dari mereka telah naik panggung, saya dapat melihat bahwa cara berpikir mereka bertepatan dengan saya dari titik ini saja. Dengan berfokus pada kultivasi master jiwa, mereka akan dapat menjamin bahwa siswa mereka akan menjadi master jiwa yang kuat. Kemudian, mereka dapat menggunakan alat jiwa yang kuat. Sekarang, apakah Anda masih memiliki pertanyaan? Susanshi berkata, Guru Wang, Anda telah meyakinkan saya. Aku bersedia mencobanya, baik untuk kepentingan akademi maupun demi diriku sendiri. Heika itu tertawa, aku secara alami tidak memiliki masalah dengan itu. Namun, yang menyedihkan adalah bahwa aku adalah seorang master jiwa tipe makanan. Bisakah seorang leluhur berjiwa tipe cincin 5-15 tahun seperti Anda mengatakan sesuatu yang lebih? Wang Yan berkata dengan sedih, bakat Anda diabaikan karena jiwa bela diri Anda telah menjadi salah satu kesalahan terbesar yang dimiliki Departemen Jiwa Marsial dibuat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan bantuan keterampilan jiwa Anda, sangat mungkin bahwa Anda akan menjadi salah satu insinyur jiwa terkuat di antara Anda 7. Bagaimanapun, Anda dapat fokus pada kultivasi sendiri. Saya dapat mengatakan bahwa jiwa bela diri Anda menjadikan Anda orang yang paling cocok di seluruh benua untuk menjadi insinyur jiwa yang murni. Pandangan Wang Yan beralih ke Jiang Nanan, yang sedikit ragu sejenak sebelum berkata. Tapi, itu akan membutuhkan uang untuk membeli beberapa alat jiwa nanti. Juga, mereka tampaknya sangat mahal. Setelah mendengar kata-katanya yang agak aneh, semua orang yang hadir terpana. Huo Yuhao bereaksi paling dalam terhadap hal ini, dia masih ingat pertama kali dia bertemu Jiang Nanan, kecantikan nomor 1 di halaman luar sebenarnya telah mencoba untuk bernegosiasi dengannya, seolah dia sangat pelit dengan uangnya. Aku akan membayarmu, kata Susanshi langsung. Seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dia segera mengernyitkan alisnya dan mengamuk, lepaskan. Seolah-olah dia memikirkan sesuatu, Susanshi tiba-tiba dengan patuh menundukkan kepalanya setelah diteriaki. Selain merasa agak bersalah, dia tidak terlihat terlalu tidak puas. Penampilannya memberi kesan seolah-olah dia adalah orang yang ditindas. Nanan, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, kata Wang Yan dengan hangat, akademi akan menyelesaikan masalah uang. Paling tidak, Anda tidak perlu khawatir tentang ini sebelum lulus. Anda sudah menjadi murid inti akademi,
dan akademi itu bahkan akan memberi Anda sejumlah besar uang untuk biaya hidup jika Anda bisa memasuki halaman dalam. Bahkan lebih dari itu, menyelesaikan misi wali akan memberi Anda hadiah uang. Siswa Akademi Shrek kami tidak pernah bermasalah karena uang. Mata Jiang Nanan bersinar, dan dia segera berkata, kalau begitu aku tidak punya masalah juga. Akhirnya giliran Huo Yuhao. Ketika dia dan mata Wang Yan bertemu, dia sudah punya jawaban. Guru Wang, saya hanya punya satu masalah. Sepertinya saya tidak punya alat jiwa yang bisa saya beli. Huo Yuhao tertawa getir. Tidak, ada sesuatu yang bisa kamu beli, kata Heke itu tiba-tiba. Hah? Huo Yuhao memandang ke arah Heke itu, bingung. Heke itu terkekeh dan mengusap kepalanya yang botak. Begitu kamu memasuki rumah lelang, kamu akan mengerti. Praktis setiap rumah lelang yang menjual alat jiwa akan memiliki benda itu. Xiao Xiao berkata, saya juga tidak punya masalah. Pertama-tama, saya berencana untuk kembali dan berkultivasi dengan rajin untuk membeli alat jiwa tipe terbang itu sebagai mainan setelah saya menjadi jiwa leluhur. Ini sangat nyaman. Wang Yan menghela nafas panjang setelah melihat bahwa situasinya telah beres. Dia tertawa, itu yang terbaik saat itu. Wang Dong, bagaimana denganmu? Anda seharusnya tidak memiliki masalah, bukan? Mari kita masuk dan berpartisipasi dalam pelelangan itu. Petik 2. Mengejutkan semua orang yang hadir, Wang Dong yang sunyi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memperlihatkan ekspresi keras kepala ketika dia berkata dengan tegas, tidak, saya punya masalah. Saya tidak mau menggunakan alat jiwa. Kalian bisa pergi dulu, aku akan kembali dulu. Dengan itu, dia berbalik dan mengambil langkah besar ke arah Imperial Grand Star Hotel. Huo Yuhao buru-buru mengejar Wang Dong, ada apa denganmu, Wang Dong? Bahkan dia tidak merasakan ada yang salah dengan dia, dan perubahan tiba-tiba ini membuatnya benar-benar bingung. Seperti yang lain, dia tidak berpikir bahwa Wang Dong akan memiliki masalah. Dia belum pernah mendengar Wang Dong menegur alat jiwa begitu kuat di masa lalu. Selain itu, Guru Wang Yan baru saja memberikan penjelasan panjang yang diisi dengan informasi yang benar. Wang Dong berhenti, menundukkan kepalanya sedikit. Yu Hao, aku baik-baik saja. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi hati saya tidak menginginkan ini, juga tidak mau menggunakan alat jiwa. Kalian bisa pergi dulu, aku akan menunggu di hotel. Huo Yuhao ingin berbicara lebih jauh, tetapi Wang Dong mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Tidak perlu membujuk saya lebih jauh. Saya baik-baik saja. Aku hanya tidak benar-benar ingin menggunakan alat jiwa untuk meningkatkan kekuatanku sendiri. Saya mungkin baik-baik saja dengan itu nanti, tapi saya belum bisa menerimanya dulu. Saya memahami logika di balik apa yang dikatakan Guru Wang, tetapi saya masih harus kembali dan memikirkannya sedikit. Huo Yuhao tidak mencoba membujuknya lebih jauh, karena dia mengerti dengan jelas bahwa akan sangat sulit untuk mencoba mengubah pikiran sahabatnya ketika dia telah memutuskan sesuatu. Setelah melihat Wang Dong pergi, Huo Yuhao kembali ke grup. Dia baik-baik saja, dia hanya tidak suka menggunakan alat jiwa. Guru Wang, ayo pergi. Wang Yan mengangguk dan sedikit tersenyum. Tidak apa-apa, Anda semua memiliki cita-cita sendiri, dan saya pikir saya tidak akan bisa meyakinkan Anda semua sejak awal. Saya sangat puas bahwa Anda berenam bersedia mencobanya. Ayo pergi, pelelangan akan segera dimulai. Huo Yuhao awalnya berpikir bahwa ini akan menjadi lelang yang sangat kecil. Bagaimanapun, bangunan itu tidak terlihat terlalu besar dari luar. Namun, ia memasuki dunia yang sama sekali berbeda setelah benar-benar memasukinya. Lelang itu sebagian besar terletak di bawah tanah, dan bangunan itu hanya merupakan pintu masuknya. Setelah berjalan ke rumah lelang, mereka bertemu dengan tangga selebar 5 meter yang diletakkan dengan karpet merah saat menuju ke bawah. Namun, mereka tidak melihat ada pekerja untuk membimbing mereka di dalam. Mereka terus menuju ke bawah. Setelah sekitar 20 meter, mereka akhirnya mencapai area pendaftaran. Wang Yan sudah menyelesaikan beberapa prosedur rumit sebelum datang ke sini selain memberi masing-masing orang plat nomor. Karena ini, gadis berpakaian congsam merah membawa mereka masuk. Setelah melewati pintu kayu sederhana, pemandangan tiba-tiba berubah. Sepetak emas memenuhi visi mereka, dekorasi koridor yang luas dan mempesona yang bahkan melampaui Imperial Grand Star Hotel Huo Yuhao dan yang lainnya tetap mewah. Koridor lebarnya lebih dari 10 meter, dan tanahnya dilapisi batu giok putih yang berharga.
Ada sepasang pilar bermotif indah yang diukir dari bahan yang sama setiap 10 meter, dan dinding-dindingnya sepertinya terbuat dari daun emas. Ukiran di dinding rumit dan indah. Huo Yuhao menggunakan penglihatannya, yang jauh lebih kuat dari orang biasa, untuk melihat dinding secara detail, dan kagum dengan betapa teliti itu. Harus diketahui bahwa ini hanya dinding yang digunakan untuk dekorasi. Lampu kristal mewah tergantung di bagian atas langit-langit, tetapi lampu itu tidak menimbulkan perasaan menyesakkan, karena koridornya setinggi 5 meter. Lampu itu memancarkan cahaya kuning lembut, dan kontrasnya dengan dinding emas membuatnya tampak seolah-olah berada di dunia emas. Ini cukup untuk membuat siapapun terpesona. Wang Yan berbisik, jangan meremehkan tempat ini hanya karena di luar biasa-biasa saja. Pada kenyataannya, ini adalah rumah lelang terbesar Star Luo City. Tidak mudah mendapatkan izin untuk menghadiri pelelangan ini. Anda tidak hanya perlu membuktikan aset Anda bahkan harus melalui evaluasi. Jika kami mengikuti rute normal, setidaknya butuh setengah bulan bagi kami untuk sampai di sini. Kami hanya bisa memasuki tempat ini dengan lancar dengan bantuan Dai Yueheng. Sayangnya, saya tidak dapat membujuk mereka bertiga. Mereka telah tinggal di Departemen Jiwa Bela Diri selama bertahun-tahun, dan gaya bertarung mereka sudah diperbaiki. Memberi mereka alat jiwa dengan tergesa-gesa juga tidak akan ada gunanya. Saat Wang Yan berbicara, mereka memasuki pintu besar, dipandu oleh wanita muda itu. Sangat jelas bahwa ini bukan akhir dari koridor, masih ada pintu yang mirip dengan yang sebelumnya di depan mereka. Selain itu, ada tangga yang menuju ke bawah di ujung koridor. Bei tampaknya terbiasa dengan tempat ini. Tidak seperti Huo Yuhao, Xiao Xiao, dan Jiang Nanan, dia tidak mencari kemana-mana terus-menerus. Dia berbalik ke arah gadis yang telah membukakan pintu untuk mereka dan bertanya, "Aku harus merepotkanmu untuk memberi kami penjelasan sederhana tentang aturan lelang hari ini." "Dimengerti," kata gadis itu dengan hormat, "lelang hari ini mengkhususkan diri dalam penjualan alat jiwa, dan hanya akan menjual alat jiwa yang peringkatnya kelas 6 atau lebih rendah. Karena itu, ada aturan yang relatif longgar. Menurut cara kami mengklasifikasikan lelang ini hanya dapat dianggap sebagai lelang kelas 4. Lelang Starlight kami memisahkan lelang dari kelas 1 ke kelas 5, dengan kelas 1 memiliki aturan yang paling ketat. Hanya lelang grade 1 yang akan diadakan di balai lelang utama. Ini adalah hall 12, dan dapat menampung total 200 orang. Ini digunakan untuk lelang grade 4. BB mengangguk, "Terima kasih." Setelah memasuki hall 12, pencahayaan tiba-tiba redup. Ini karena hanya dinding yang mengelilinginya yang memiliki lampu dinding. Setelah memasuki aula lelang, setiap orang akan menerima topeng yang indah. Selanjutnya, topeng-topeng ini dibedakan berdasarkan warna. Huo Yuhao dan yang lainnya menerima topeng putih, tetapi mereka tidak tahu apa arti warna-warna ini. Selain putih, ada juga topeng jenis kuning, ungu, hitam, merah, emas, dan lainnya. Dekorasi di aula lelang memberikan perasaan sederhana, halus, tetapi mewah tanpa kehilangan rasa kehangatan. Hanya, seseorang akan merasa sangat nyaman setelah masuk ke sini. Ada 200 kursi besar nyaman yang ditutupi kain angsa biru tua, kursi-kursi ini melengkung. Mungkin itu karena pengaruh Dai Yueheng, tetapi Huo Yuhao dan yang lainnya ditempatkan di baris pertama, yang juga merupakan baris terdekat dengan tahap lelang. Wang Yan mengingatkan semua orang, "Semuanya, pakai topengmu. Sangat mungkin bahwa berbagai masalah akan muncul jika Anda berpartisipasi dalam pelelangan ini. Karena itu, rumah lelang telah menyediakan masker untuk menutupi penampilan Anda. Ini semua dilakukan untuk mencegah timbulnya masalah. Warna topeng ini juga digunakan untuk membedakan peringkat para tamu di sini, dan peringkat mereka identik dengan cincin jiwa. Topeng peringkat terendah adalah yang putih, dan naik dari sana. Di sisi lain, topeng emas, yang berada di peringkat di atas topeng merah, adalah untuk VIP paling terkenal di lelang. Biasanya, orang seperti itu tidak akan pernah muncul dalam pelelangan seperti ini. Petik 2. Baru saat itulah Huo Yuhao memahami perbedaan antara topeng. Ini adalah pertama kalinya dia menghadiri pelelangan, dan dia ingin tahu tentang segalanya. Kursi yang didudukinya sangat nyaman, dan ini adalah salah satu kesempatan langka yang bisa dia istirahat. Pada saat ini, aula lelang sudah diisi oleh 60 hingga 70% dari peserta. Seorang pelayan datang untuk menanyakan minuman apa yang mereka inginkan, dan Huo Yuhao meminta segelas air putih. Para tamu yang terhormat,
Selamat datang di lelang Starlight kami. Lelang kami akan segera dimulai, jadi saya ingin meminta Anda semua untuk duduk. Suara anggun dan menyenangkan dari seorang wanita terdengar dari segala arah, menyebabkan aula lelang menjadi tenang. Lampu-lampu yang semula redup di aula berangsur-angsur berubah menjadi lebih gelap, tetapi lampu-lampu di panggung lelang semakin terang. Seorang gadis berpakaian congsam ungu naik ke panggung dari sisi aula lelang. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun, dan memiliki penampilan yang bermartabat dan cantik. Wajahnya menunjukkan senyuman samar-samar, dan saat dia berjalan, congsamnya yang sangat pas menggambarkan garis besar tubuhnya yang dewasa sempurna. Mata Susanshi segera berbalik ke arahnya, dan tenggorokannya bergerak sedikit ketika dia tanpa sadar menelan ludah. Bei Bei dan Susanshi duduk di kedua sisi Huo Yuhao. Pada saat ini, Bei Bei menurunkan mulutnya ke telinga Huo Yuhao dan berbisik, "Saudara junior, ini harus menjadi juru lelang." Saat memilih pelelang untuk pelelangan biasa atau balai lelang berskala besar seperti ini, hal pertama yang dipertimbangkan adalah penampilan seseorang. Mereka tidak bisa hanya tampan, pelelang pria harus memiliki penampilan yang terlihat benar, sedangkan yang perempuan harus bermartabat dan cantik. Dengan cara ini, mereka akan menanamkan rasa percaya pada orang yang berpartisipasi dalam pelelangan. Jika saya tidak salah, juru lelang di balai lelang ini juga dipisahkan oleh peringkat sesuai dengan warna pakaian mereka, sama seperti bagaimana kita dibedakan oleh topeng kita. Lelang ini harus merupakan peringkat menengah ke bawah. Sebenarnya, pada saat ini, juru lelang berpakaian ungu sudah berada di belakang meja lelang dengan senyum di wajahnya. Suaranya yang lembut bergema di seluruh aula 12, meminjam bantuan alat jiwa yang menguatkan suara di atas meja. Para tamu yang terhormat, selamat malam untuk Anda semua. Saya adalah juru lelang-lelang Starlight Ungu, King Ya. Hari ini, saya akan menjadi tuan rumah lelang ini. Dengan itu, dia berjalan keluar dari meja lelang dan membungkuk dengan senyum di wajahnya. Ini segera membuatnya mendapat tepuk tangan meriah. Setelah kembali ke meja lelang, King Ya tersenyum. Lelang hari ini akan berspesialisasi dalam penjualan alat jiwa. Barang-barang kami semua akan menjadi alat jiwa yang berada di peringkat kelas 6 dan di bawah. Mereka cocok untuk master dan insinyur jiwa di bawah pangkat Raja Roh. Selain itu, kami telah menyiapkan barang besar dan rahasia untuk menjadikan perjalanan Anda bermanfaat. Para tamu yang terhormat, jangan lewatkan untuk seluruh dunia. Lelang kami sekarang akan dimulai, jadi dapatkah seorang anggota staf membuka item pertama yang akan dilelang hari ini? Dua gadis berpakaian merah mendorong gerobak yang ditutupi dengan kain ungu ke panggung lelang. Setelah mendorong gerobak ke tengah panggung, mereka melepas kain dari gerobak. Alat jiwa hitam muncul di kereta. Alat jiwa ini berbentuk persegi panjang, dan panjangnya sekitar 1 kaki. Ada ukiran rumit di atasnya. Huo Yuhao tidak hanya seorang insinyur jiwa, tetapi ia juga memiliki sepasang mata roh yang tidak bisa diharapkan oleh orang biasa. Matanya bergerak sedikit, dan dia bisa melihat dengan jelas ukiran alat jiwa di atas panggung. Dia berbisik, "Ini harus menjadi alat jiwa ofensif yang ada di lengan Anda. Itu harus sekitar kelas 3 atau lebih. Wang Dong seharusnya bisa menggunakannya." Seorang guru jiwa membutuhkan tingkat kultivasi yang sesuai untuk sepenuhnya melepaskan kekuatan alat jiwa. Jika kultivasi seseorang lebih rendah dari persyaratan minimum alat jiwa, ia tidak akan bisa melepaskan kekuatannya. Jika budidayanya lebih tinggi dari kekuatan maksimumnya, itu tidak akan dapat meningkatkan kekuatan tempurnya secara efektif. King Ya sedikit tersenyum. Barang pertama yang dilelang adalah alat jiwa tipe serangan kelas 3, sinar cahaya jiwa yang relatif jarang. Item biasa seperti ini seharusnya tidak pernah bisa dilelang dalam pelelangan seperti milik kita, tetapi kelas 3 Soul Light Ray yang dapat ditempatkan di lengan kanan seseorang telah dibuat oleh seorang insinyur jiwa kelas 6. Ini adalah barang spesial, dan sangat jarang terlihat. Item biasa seperti ini diubah menjadi item yang rumit di tangan Grandmaster seperti dia, dan pembentukan intinya telah memberinya efek khusus. Petik 2. Bab 83, Pisau Ukiran Peringkat. Sinar ini memiliki efek kelumpuhan, jadi nama aslinya adalah Paralisis Ray. Mereka yang diberi peringkat Raja Jiwa dan di bawahnya harus terpengaruh setelah terkena sinar. Seberapa besar pengaruhnya pada Tuan Jiwa tergantung pada kultivasi individu. Kami sudah mengujinya. Ketika digunakan pada Raja Roh, Paralisis Ray ini sangat efektif sehingga bisa membuat mereka mati rasa selama sedetik.
Ini adalah prasyarat bahwa sinar itu harus mengenai Raja Roh yang tidak berdaya yang tidak dilindungi oleh keterampilan jiwa atau alat-alat jiwa. Ketika digunakan pada leluhur jiwa, sinar dapat mematikan rasa mereka selama lebih dari 2 detik, dengan prasyarat yang sama seperti sebelumnya. Selain itu bisa mematikan master jiwa dengan 3 cincin jiwa dengan peringkat yang sama setidaknya selama 3 hingga 4 detik. Para tamu yang terhormat, harap dicatat bahwa kami menguji sinar pada master jiwa tipe penyerangan. Efeknya pasti akan berbeda ketika digunakan pada tipe master jiwa lainnya. Persyaratan untuk menggunakan paralisis rai ini rendah, tetapi sangat praktis. Ini adalah produk berkualitas di antara alat jiwa kelas 3. Tawaran awal adalah 1000 koin jiwa emas, dengan setiap kenaikan tidak lebih rendah dari 50 koin jiwa emas. Tawaran dimulai sekarang. Seseorang segera mengangkat papan lelang mereka ketika King Nia selesai berbicara. 1300 koin jiwa emas. Seperti yang dikatakan lelang King Nia, sangat jarang melihat seorang guru kelas 6 membuat alat jiwa kelas 3. Orang seharusnya tidak memandang rendah fakta bahwa alat jiwa ini bukan kelas tinggi karena sangat praktis. Leluhur jiwa akan menemukannya cukup berguna. Selain itu, persyaratan rendah untuk menggunakan alat ini adalah aset terbesarnya. Akibatnya, harga lelang untuk barang-barang seperti itu selalu berada di sisi yang tinggi. Segera, harga melesat melewati tanda 2000 koin jiwa emas. Orang harus tahu bahwa bahan yang digunakan untuk membuat alat jiwa ini tidak terlalu luar biasa selain desainnya yang cerdik dan pembuatan susunan-susunan formasi yang rumit. Lagi pula itu adalah alat jiwa kelas 3. Itu adalah harga yang relatif tinggi untuk membayar alat jiwa dari kelas tersebut. Alat jiwa kelas 3 yang normal hanya akan digunakan untuk ratusan koin jiwa emas. Seperti yang diharapkan, penawaran berhenti setelah melewati angka 2000. Beberapa dari mereka yang berjuang untuk menawar pada awalnya ragu-ragu sekarang. Ini karena semua orang memiliki jumlah uang yang terbatas di tangan mereka. Selain itu, ini hanya item lelang pertama. 2500 koin jiwa emas. Pada saat ini, Wang Yan tiba-tiba mengangkat papan di tangannya. Mata lelang King Ya bersinar, dan dia tersenyum manis pada Wang Yan, yang mengenakan topeng. Tamu terhormat nomor 166 telah menawar 2500 koin jiwa emas. Apakah ada yang akan naik lebih tinggi? Sumber penghasilan lelang berasal dari komisi dari penjualan barang lelang. Misalnya, jika item yang harganya 100 koin emas jiwa dijual seharga 200, rumah lelang akan mengurangi 10% dari jumlah total sebagai potongan mereka. Lelang akan mendapatkan 0,1% dari jumlah di atas biaya barang lelang. Seseorang seharusnya tidak meremehkan nilai sekecil 0,1%. Itu sangat normal untuk lelang kelas 4 melebihi 100.000 koin jiwa emas sebagai keuntungan pada akhir hari. Karena ini adalah Star Luo City, dan bahkan lelang terbesar di seluruh Star Luo Empire, mereka praktis harus mengatur pelelangan yang tak terhitung jumlahnya setiap hari. Beberapa juru lelang tingkat tinggi biasanya hanya muncul sebulan sekali, tetapi dapat menghasilkan banyak melalui komisi. Akibatnya, ketika King Ya melihat Wang Yan menambahkan 500 untuk tawaran itu, hatinya secara alami melompat dengan gembira. Sebagai juru lelang berperingkat ungu, dia mengerti dengan sangat jelas bahwa harga pertama yang dicapai dalam pelelangan seringkali menentukan arah harga di seluruh pelelangan. Meskipun item pertama ini tidak terlalu mahal, itu pasti akan menjadi awal yang baik jika premiumnya cukup tinggi. Setelah tawaran untuk 2500 dibuat, para penonton terdiam. Pesaing yang masih ragu-ragu beberapa saat yang lalu tidak lagi memikirkan masalah ini lebih jauh. Harga ini jelas jauh lebih dari yang mereka mampu. 2500 koin jiwa emas, pergi sekali. Setelah King Ya menanyai penonton beberapa kali lagi dan tidak mendapat jawaban, dia memulai panggilan penutupan untuk penawaran. Momen ini adalah ketika lelang tingkat pertama mengungkapkan auranya. Lelang kecil normal akan menunda panggilan penutupan penawaran selama yang mereka bisa, tetapi King Ya tidak menunjukkan tanda-tanda melakukannya. Bang, turunkan palu di atas meja. Berurusan. The Paralysis Rai dijual kepada tamu nomor 166. Terima kasih atas kemurahan hatimu. King Ya memberikan senyum manis kepada Wang Yan, yang dia balas dengan anggukan ringan. Siapa yang akan menggunakan alat jiwa ini? Wang Yan menoleh dan bertanya pada kelompoknya. Heke itu adalah yang pertama untuk menyela. Guru Wang, berikan rai kelumpuhan ini kepada saudara junior. Efek dari alat jiwa ini sangat jarang.
Saya rasa produsen formasi ini menyembunyikan sesuatu di dalamnya yang sangat sulit ditiru. Meskipun saudara junior belum memupuk 3 cincin jiwa, kekuatan jiwanya telah mencapai peringkat 27. Dia mungkin merasa sulit untuk menggunakannya, tetapi dia masih bisa menggunakannya sebelum mencapai peringkat 40. Mendengar dia mengatakan ini, yang lain secara alami menutup mulut mereka. Pada kenyataannya, orang yang paling cocok menggunakan paralisis Rai adalah Xiao Xiao. Ini karena dia lebih dekat ke peringkat 30 daripada Huo Yuhao, dan akan melakukan terobosan setiap saat. Namun, jelas bahwa Heike itu punya alasan untuk mengatakan ini. Secara relatif, Rai kelumpuhan ini bahkan lebih cocok dengan gaya bertarung Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar mendapatkan item lelang pertama sebagai insinyur jiwa cadangan. Saat pelelangan berlanjut, benar-benar ada banyak barang bagus untuk berspesialisasi dalam alat jiwa. Mayoritas alat jiwa yang luar biasa berasal dari kelas 3 hingga kelas 5. Wang Yan terus-menerus menawar barang-barang itu, dan membeli lebih dari 10 alat jiwa, membagikannya kepada semua orang. Berikut ini adalah item kedua hingga terakhir untuk hari ini. Setelah item ini dilelang, kami akan datang ke grand final kami. Saya percaya penonton pasti akan terkejut. Gadis muda itu mendorong keluar item lelang kedua dari belakang untuk hari itu. Dari bentuk jubah dan bagaimana itu praktis menempel pada troli, orang bisa melihat bahwa barang ini tidak besar. King Ya berjalan ke depan gerobak dengan alat jiwa suara amplifikasi di tangannya. Dia tersenyum dan berkata, "Saya yakin semua orang yang duduk di antara hadirin yang telah melakukan penelitian mendalam tentang alat jiwa pasti akan sangat akrab dengan item ini. Ini juga sering muncul di lelang alat jiwa juga. Itu memiliki nama yang lucu, Milk Bottle." Dia mengangkat kain dari item saat dia berbicara, sekaligus mengambil item lelang dari kereta. Item itu adalah kalung perak, dan di atasnya tergantung liontin logam dalam bentuk botol susu, seukuran ibu jari orang dewasa. Mata Heike itu bersinar saat dia berbisik pada Huo Yuhao. "Saudara junior, ini yang saya katakan tentang Anda. Anda paling membutuhkan ini sekarang." Melihat jenis botol susu yang dipegangnya, sepertinya alat jiwa kelas 4. Huo Yuhao memiliki gelombang keraguan di hatinya, sementara secara bersamaan merasa malu. Dia telah belajar bagaimana membuat alat jiwa selama hampir 1 tahun, tetapi masih ada banyak hal yang tidak dia ketahui di dunia alat jiwa. Lelang King Ya tersenyum dan berkata, "Sesuai namanya, botol susu secara alami digunakan untuk minum susu. Namun, baik untuk insinyur jiwa atau guru jiwa, botol susu mereka digunakan untuk mengisi kembali kekuatan jiwa mereka. Tentu, saya harus menyebutkan bahwa menyusui masih yang terbaik." Penonton langsung tertawa terbahak-bahak setelah mendengar lelucon ini, dan bahkan King Ya sendiri pun tertawa. Gunung-gunung di dadanya agak pas untuk menyusui yang dia bicarakan. Kembali ke topik yang ada, nama ilmiah dari botol susu ini seharusnya menjadi alat jiwa pemulihan energi. Master jiwa dan insinyur jiwa dapat menggunakan item ini. Botol susu dapat menjadi alat jiwa dari kelas manapun, tetapi hanya master jiwa peringkat 3 ke atas yang dapat membuatnya memiliki efek tertentu. Ini sangat umum di antara alat jiwa, tetapi botol susu kelas tinggi sangat mahal. Saya ingat melihat botol susu kelas 7 muncul sekali di lelang Starlight tingkat pertama kami. Itu benar-benar menyebabkan keributan pada saat itu. Pada akhirnya, kesepakatan dibuat untuk 7 juta koin jiwa emas, menetapkan rekor baru untuk semua botol susu. Tentu saja, botol susu digunakan untuk mengisi kekuatan jiwa, terlepas dari peringkat masing-masing. Seseorang hanya harus mengisinya dengan kekuatan jiwa sebelum menggunakannya untuk bekerja. Alat jiwa ini memiliki keterbatasan juga. Saat menggunakannya, seseorang harus menghentikan dan menyerap kekuatan jiwa dengan seluruh pikiran dan jiwa mereka. Jika seseorang tidak fokus, mereka akan gagal membimbing kekuatan jiwa ke dalam tubuh mereka. Karena itu, saya harus memperingatkan hadirin di setiap lelang untuk tidak menggunakan botol susu dalam pertempuran. Baiklah, saya percaya bahwa penonton sangat memahami botol susu. Saya tidak akan ngobrol lagi. Tawaran awal adalah 6.000 koin jiwa emas, dengan setiap tawaran yang meningkat tidak lebih rendah dari 100 koin jiwa emas. Ketika King Ya menyatakan bahwa tawaran untuk botol susu terbuka, Heike itu juga menjelaskan karakteristiknya secara lebih rinci kepada Huo Yuhao. "Yuhao, alat jiwa ini adalah alat jiwa paling rumit di kelasnya dalam hal pembuatannya, dan juga memiliki persyaratan material tertinggi.
Alasan untuk itu adalah karena ia harus menyimpan sejumlah besar kekuatan jiwa. Selain itu, botol susu tidak bisa membiarkan kekuatan jiwa bocor pada saat yang sama, juga tidak bisa memampatkan kekuatan jiwa sampai menyebabkan ledakan. Dengan demikian, persyaratan untuk susunan formasi dan bahan dalam pembuatan botol susu sangat tinggi. Hanya ada satu kriteria untuk berhasil membuat botol susu, dan itu adalah stabilitas. Setelah botol susu diisi dengan kekuatan jiwa, itu harus stabil. Jika tidak, itu akan berubah menjadi bom yang bisa meledak kapan saja. Peringatan pelelang ini sangat akurat. Secara umum, orang pasti tidak bisa menggunakan botol susu saat berperang. Ini karena ketika guru jiwa menyerap kekuatan jiwa dari botol susu, banyak kekuatan jiwa akan dilepaskan. Dalam proses menerima kekuatan jiwa dari botol susu, tubuh tuan jiwa pasti akan menemui jalan buntu. Ini akan sangat fatal bagi seorang master jiwa dalam pertempuran. Terlebih lagi, ada saat-saat ketika sangat sulit mengontrol botol susu. Itu biasanya akan menyerap semua kekuatan jiwa tuan jiwa, atau mengisi kekuatan jiwa seseorang hingga penuh. Botol susu tingkat tinggi mahal karena sangat menuntut dalam hal bahan yang dibutuhkan. Terlalu sulit untuk membuatnya. Kesulitan membuat botol susu kelas 7 bahkan bisa melampaui alat jiwa kelas 8 yang normal. Paling tidak, seorang master alat jiwa kelas 8 diperlukan untuk membuatnya. Bahkan saya hanya bisa membuat botol susu kelas 3 pada saat ini. Itu sendiri tidak berarti apa-apa, tetapi butuh waktu terlalu lama untuk membuatnya. Saya hanya mencoba membuatnya sekali, dan tidak akan melakukannya lagi. Petik 2, Yu Hao, segalanya berbeda denganmu karena kemampuan bawaanmu adalah berbasis roh. Kekuatan spiritual Anda cukup kuat untuk menjadi sangat efektif dalam mengendalikan botol susu. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi Anda untuk mengontrol seberapa banyak kekuatan jiwa yang Anda serap. Lebih jauh lagi, kamu adalah seorang master jiwa tipe kontrol. Selama pertarungan tim, Anda dapat tetap berada di belakang tim sepanjang waktu dan memulihkan kekuatan jiwa Anda menggunakan botol susu. Namun, Anda mungkin menghadapi situasi di mana Anda menerima terlalu banyak kekuatan jiwa saat menggunakan botol susu kelas 4 ini. Apakah tubuh Anda dapat menanggungnya? Bagaimanapun, itu akan menjadi gelombang besar kekuatan jiwa. Hati Huo Yuhao bergetar dan dia segera menjawab, itu tidak akan menjadi masalah. Botol susu kelas 4 bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng, tetapi dia masih memiliki pasangan fusionnya. Ketika dia dan Wang Dong berkelahi satu sama lain, mereka bisa menghasilkan Hao Dong Power di tubuh mereka. Dan jika mereka menggunakan botol susu ini setelah melepaskan jalan emas, bukankah itu akan segera mengisi kembali energi jiwa mereka? Botol susu ini benar-benar alat jiwa pengisian yang baik bagi mereka. Saat mereka berdua berbicara, harga botol susu kelas 4 sudah mencapai 11.000 koin jiwa. Orang tidak perlu khawatir menjual botol susu selama lelang, ini benar terlepas dari kelas berapa botol susu itu. Ini karena terlalu praktis, bahkan bisa dikatakan penting untuk insinyur jiwa tingkat tinggi. Dan sekarang, bahkan para master jiwa sangat bersedia untuk menggunakannya. Meskipun botol susu akan muncul di hampir setiap lelang tunggal, kesulitan yang terlibat dalam pembuatannya membuatnya sehingga pasokannya tidak akan pernah memenuhi permintaan. Secara alami, harganya akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu, sampai-sampai botol susu sekarang menjadi salah satu alat jiwa yang paling diminati di pasar. Wang Yan baru bisa mendengarkan percakapan mereka ketika He Kei itu telah berbicara sebelumnya. Saat mereka mengobrol satu sama lain, Huo Yuhao tanpa sadar melirik Wang Yan, yang mengangguk padanya. Sebelumnya, Wang Yan telah menghabiskan hampir 70.000 koin jiwa emas. Ini bukan jumlah yang kecil. Tidak ada yang tahu berapa banyak uang yang telah diizinkan akademi bersamanya. Bei berbisik, Guru Wang, apakah Anda punya cukup uang? Jika tidak, saya juga punya. Botol susu ini cukup baik, dan kita semua bisa menggunakannya. Juga, itu tidak seperti kita tidak bisa menggunakannya sama sekali selama pertarungan. Wang Yan tersenyum. Jangan khawatir, aku tidak benar-benar harus mengeluarkan uang. Saya memiliki sertifikat kredit yang dikeluarkan akademi. Tidak peduli berapa banyak uang yang kita habiskan, akademi akan secara alami menyelesaikan tagihan untuk kita. Mata Bei berbinar, akademi sebenarnya mengeluarkan sertifikat kredit untuk kita. Sertifikat kredit bukanlah uang, tetapi jaminan yang didasarkan pada kepercayaan yang dapat digunakan untuk mengklaim uang dari suatu organisasi.
Secara alami, hanya kredit yang dikeluarkan oleh eksistensi puncak yang akan efektif dan dijunjung tinggi. Misalnya, keluarga kekaisaran dari berbagai akademi dan akademi peringkat teratas. Hanya keberadaan puncak seperti ini yang akan mengeluarkan sertifikat kredit tanpa batas pada mereka. Tidak diragukan lagi, Akademi Shrek adalah salah satu dari keberadaan ini. Fakta bahwa Shrek Academy telah memberi mereka sertifikat kredit untuk perjalanan mereka kali ini menandakan kepercayaan mutlak yang dimiliki Akademi terhadap mereka. Ini karena sertifikat kredit yang mereka miliki tidak memiliki batas atas, ini berarti bahwa Akademi harus membayar tagihan tidak peduli apa yang mereka beli. Lelang Starlight hanya perlu menyelesaikan pembayarannya dengan Shrek Academy untuk menyelesaikan transaksi. 20.000. Wang Yan mengajukan penawaran, sekali lagi menggunakan tawaran tinggi untuk menghancurkan semangat peserta lain di aula. Wang Yan telah mengambil langkah beberapa kali sebelumnya, dan dia telah menghancurkan semua orang menggunakan kekayaan murni hampir setiap saat. Karena itu, yang lain tidak mau membiarkan harga mencapai tingkat yang terlalu tinggi. Begitu dia bergerak, sebagian besar penawar lainnya segera keluar dari penawaran. Secara alami, ada beberapa orang yang merasa tidak ditugaskan. Bagaimanapun, botol susu kelas 4 ini memiliki harga sebenarnya 20.000 koin jiwa emas atau lebih. 21.000. Suara rendah terdengar dari belakang. Wang Yan menjawab dengan wajah tak tergoyahkan, 25.000. Pada saat ini, seluruh aula kembali tenang. Setelah putaran penawaran ini, pandangan King Ya terhadap Wang Yan mulai berubah dari yang biasa, profesional ke yang lebih intens. Lagi pula, tidak ada yang tidak suka orang dengan uang. Selain itu, suara Wang Yan tidak terlalu keras. Meskipun dia mengenakan topeng, aura seorang sarjana masih bocor darinya. 25.000 satu kali, 25.000 dua kali, 25.000 tiga kali. Selesai. Kecepatan memalu King Ya sangat cepat, seolah-olah dia ingin meninggalkan kesan yang baik pada Wang Yan. Mereka telah memperoleh botol susu. Kali ini, Huo Yuhao agak bersemangat. Dia benar-benar ingin tahu tentang alat jiwa ini yang dapat mengisi kembali kekuatan jiwanya. Setelah mendorong kereta ke bawah panggung, King Ya berjalan ke depan panggung lelang. Wajahnya yang menawan sekarang sedikit memerah, dan dia berkata dengan suara yang jauh lebih tenang, "Para tamu yang terhormat, hadiah misteri kami akan naik panggung. Ini juga merupakan barang terakhir yang kami lelang malam ini. Ini seharusnya tidak muncul di sini pada awalnya, tetapi dengan izin juru lelang utama kami telah memutuskan untuk mengungkapkan item ini untuk berterima kasih kepada berbagai tamu terhormat kami yang telah mendukung lelang Starlight kami. Meskipun itu sangat berharga, saya percaya bahwa setiap orang di sini akan dapat mengatakan nilai sebenarnya. Sekarang, saya ingin wanita upacara kita untuk mendorong hadiah misteri kita ke atas panggung." Sebuah kereta dorong sekali lagi naik panggung dari samping. Berbeda dengan item sebelumnya, kereta dorong ini tidak hanya lebih besar, kain di atasnya benar-benar diubah menjadi yang merah mencolok. Semua hal yang dilakukan dalam lelang Starlight dibedakan berdasarkan warna, dengan emas menjadi warna yang paling terhormat. Setelah itu akan menjadi merah, warna cincin jiwa 100.000 tahun. Dari ini, dapat dilihat bahwa karunia misteri ini sangat luar biasa. Itu dengan cepat didorong ke tengah panggung, di samping King Ya. Dari garis umum kain yang menutupinya, item ini tidak terlihat terlalu kecil. Huo Yuhao menyipitkan matanya, diam-diam melepaskan deteksi spiritualnya. Setelah mendapatkan imitasi, deteksi spiritualnya menjadi lebih tersembunyi. Selama dia menghendaki, dia benar-benar bisa menyembunyikan semua cincin jiwanya sehingga mereka tidak akan muncul selama aktivasi keterampilan jiwanya. Namun, ketika Huo Yuhao diam-diam menyapu kekuatan spiritualnya di kain merah dan item di dalamnya, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Dia dengan cepat menutup matanya dengan tangannya, dan seluruh tubuhnya mulai kejang. Heikaitu dan Bei keduanya terkejut, dan keduanya berseru serempak, "Yuhao, apa yang terjadi padamu?" Huo Yuhao berhenti selama beberapa detik sebelum kembali sadar. Namun, ketika dia menarik tangannya, Heikaitu dan Bei bisa dengan jelas melihat kilatan di matanya. Perasaan yang tajam. Ketika dia memindai kain merah menggunakan deteksi spiritualnya untuk mencari tahu benda apa yang ada di dalamnya, dia merasakan ketajaman yang tak terlukiskan. Ketajaman itu secara instan telah merobek deteksi spiritualnya, bahkan menembus bahkan asal spiritualnya.
Ini telah membuat Huo Yuhao takut sampai-sampai dia dengan cepat membatalkan keterampilan jiwanya. Meskipun demikian, keterampilan jiwanya masih disalurkan melalui mata rohnya. Akibatnya, mereka masih sangat kesal, sampai titik di mana air mata mulai mengalir dari matanya. King Ya sudah memulai pengenalannya di panggung aula ke-12. Semua orang di sini pasti benar-benar ingin tahu apa hadiah misterius kita. Sudah terlambat, dan King Ya tidak ingin merusak klimaks. Hadiah misteri ini sangat biasa, tetapi juga teman yang paling tidak terpisahkan dari insinyur jiwa. Setiap insinyur jiwa harus memiliki salah satunya. Namun, item terakhir yang kami lelang benar-benar berbeda. Itu bukan alat jiwa, itulah sebabnya saya mengatakan bahwa itu seharusnya tidak ada di sini. Namun, itu terlalu dekat hubungannya dengan seorang insinyur jiwa. Sebelum saya melepas kain ini, izinkan saya mengatakan satu hal terakhir. Kelangkaan dan nilai item ini cukup untuk dilelang di salah satu lelang peringkat teratas Starlight Auction kami. Semuanya, tolong lihat. Tatapan semua orang tertarik ke panggung saat King Ya mengangkat kain dari gerobak. Namun, item yang mempesona atau sangat brilian yang mereka harapkan tidak muncul. Apa yang muncul di tempatnya adalah item yang tidak bisa biasa. Itu seperti yang dikatakan King Ya, ini adalah item yang akrab dengan insinyur jiwa, serta sesuatu yang mereka tidak bisa pergi tanpanya. Alasan di balik kain tinggi yang menutupi gerobak itu bukan karena ukuran barang itu sendiri. Sebaliknya, itu karena benda itu diletakkan di atas etalase, dan masa yang ditutupi oleh kain itu adalah etalase itu sendiri. Benda itu sendiri sangat kecil, sekitar setengah kaki panjangnya, dan setebal jari. Tampaknya tumbuh semakin sempit dari bawah ke atas, dan bagian paling atas dari barang itu adalah ujung yang sangat tajam. Di sisi lain, bagian bawahnya adalah pisau selebar setengah inci. Tampilannya sederhana, gelap, dan ukiran samar-samar terlihat di sana. Mereka memancarkan aura kuno, namun suram. Sejumlah besar peserta mendesah tidak puas. Jelas, mereka tidak berpikir bahwa karunia misteri ini mengejutkan mereka. Namun, murid dari sejumlah kecil orang dengan cepat berkontraksi. Penampilan item ini telah mengejutkan mereka. Pisau pahat. Benar, ini adalah pisau ukiran yang bisa digunakan oleh seorang insinyur jiwa untuk mengukir formasi inti. Kedua ujung pisau pahat berguna bagi seorang insinyur jiwa, yang dapat menggunakannya secara berbeda saat memahat formasi inti yang berbeda. Insinyur jiwa tidak bisa kekurangan pisau pahat, ini adalah persyaratan dasar untuk mengukir alat jiwa. Huo Yuhao juga memiliki pisau ukiran, yang diberikan kepadanya oleh Fan Yu. Itu adalah pisau ukiran yang relatif baik, terbuat dari logam keras yang membuatnya tajam, kokoh, dan stabil. Itu sangat cocok baginya untuk menggunakannya. Fan Yu juga mengatakan kepadanya bahwa ia akan membantunya menemukan pisau ukiran yang lebih luar biasa setelah ia menjadi insinyur jiwa kelas 4. Lagi pula, semakin tinggi pangkat seorang insinyur jiwa, semakin berharga dan tangguh logam yang akan ia gunakan. Jika pisau pahat seorang insinyur jiwa tidak cukup bagus, bagaimana ia bisa mengukir formasi inti? Selain itu, pisau ukiran yang bagus bisa membuat seorang soul engineer mencapai hasil 2 kali dengan setengah upaya sambil menciptakan alat jiwa. Huo Yuhao dan Heikaitu keduanya terkejut melihat pisau pahat ini. Paling tidak, mereka tidak bisa mengetahui di mana titik-titiknya yang menonjol ada di permukaan. Namun, Huo Yuhao menaruh kepercayaan besar pada perasaannya sebelumnya. Sensasi tajam yang menembus bahkan deteksi spiritualnya jelas tidak palsu, dan pisau pahat ini jelas tidak normal. Suara King Ya terdengar dari kerumunan suara tidak puas. Kemungkinan besar, beberapa tamu terhormat kami telah ditipu oleh penampilan luarnya. Kemudian, saya hanya bisa memberitahu Anda dengan sangat menyesal bahwa Anda semua salah. Kehilangan karunia misteri ini akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidup Anda. Sekarang, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda semua pisau ukiran yang tampaknya biasa ini, yang tentu saja tidak biasa. Pisau ukir adalah keharusan bagi seorang insinyur jiwa. Selain itu, pisau pahat yang baik adalah hal terpenting yang bisa dimiliki oleh seorang insinyur jiwa tingkat tinggi. Para tamu yang terhormat, pisau pahat yang Anda lihat di depan Anda tidak dapat digambarkan menggunakan kata sederhana saja. Menyebutnya pisau pahat yang luar biasa tidak akan berlebihan. Pertama, izinkan saya memberikan penjelasan singkat. Ada peringkat untuk pisau pahat di dunia insinyur jiwa, dan pangkat teratas ada di tangan para insinyur jiwa terbaik di dunia. Saya yakin bahwa semua orang di sini telah mendengar istilah pahat ukiran peringkat.
Itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pisau ukiran yang telah mencapai papan peringkat. Papan ukiran pisau ukiran Douluo benua kami mencantumkan 100 pisau ukir terbaik di dunia. Dengan menyesal, lebih dari 2/3 dari pisau itu milik Kekaisaran Bulan Matahari. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa ada begitu banyak, dan begitu kuat, insinyur jiwa di Kekaisaran Sun Moon. Dan benda yang Anda lihat di depan adalah salah satu dari 100 pisau pahat di papan. Dengan kata lain, itu adalah salah satu pisau pahat peringkat yang baru saja saya bicarakan. Kerumunan di bawah panggung segera melonjak saat King Ya mengucapkan kata-kata, pisau ukir peringkat. Desahan ketidakpuasan sebelumnya segera menghilang, dan Heike itu memejamkan matanya tanpa daya. Jika King Ya tidak menjelaskan semuanya, dia berencana untuk menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Sebagai salah satu murid Fan Yu, ia telah memperhatikan beberapa kelainan tentang pisau pahat ini setelah melakukan pengamatan yang cermat. Selain itu, sebagai seorang insinyur jiwa sendiri, keinginannya untuk pisau pahat berperingkat tidak akan pernah kurang. Hanya ada 2 pisau pahat peringkat di Akademi Shrek, yang masing-masing milik Din Xianliner dan Fan Yu. Saat ini, pisau pahat peringkat baru saja muncul di depan mereka. Ini memiliki arti yang sangat penting bagi mereka, dan bahkan Akademi Shrek secara keseluruhan. Meskipun Wang Yan tidak tahu banyak tentang pisau ukiran, dia langsung bersemangat setelah mendengar kata-kata, pisau ukiran peringkat. Dia mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang harus dia bawa kembali ke Akademi Shrek bagaimanapun caranya. Bahkan jika itu memiliki harga tinggi, Akademi masih akan menghadiahinya untuk itu. Dari hal-hal berharga yang dicari Akademi, pisau pahat peringkat telah berada di peringkat teratas untuk waktu yang lama. Ini terutama berlaku untuk Departemen Alat Jiwa, karena bahkan Wakil Dekan Qian Duoduo tidak dapat menggunakan pisau pahat peringkat. Suasana bersemangat di bawah panggung langsung menyebabkan senyum cemerlang muncul di wajah menawan King Ya. Dia sama sekali tidak sabar, setelah menunggu 5 menit penuh, para peserta lelang secara bertahap menjadi tenang. Lelang King Ya, apa yang masih kamu tunggu? Mulai penawaran dengan cepat. Sudah ada beberapa orang yang tidak bisa menahan kegembiraan mereka lagi. King Ya tersenyum, para tamu yang terhormat, tolong jangan begitu tidak sabar. Saya yakin semua orang di sini tahu bahwa lelang Starlight kami selalu tulus dan jujur kepada semua pelanggan kami. Kami selalu menjamin kualitas semua barang yang dijual dalam pelelangan kami, dan kami tidak akan pernah membiarkan barang yang rusak atau bermasalah diberikan kepada tamu terhormat kami. Karena itu, saya ingin semua orang mengizinkan saya untuk selesai berbicara. Petik 2. Sementara berbicara, King Ya dengan menyesal melihat pisau ukiran kuno di depannya dan menghela nafas dengan ringan. Jika ini adalah pisau ukiran peringkat biasa, itu tidak akan pernah muncul di sini. Para tamu yang terhormat, saya yakin Anda semua mengetahui hal ini. Pisau pahat berperingkat adalah salah satu benda paling berharga di dunia insinyur jiwa. Itu bahkan lebih berharga daripada bahan berharga tertentu. Alasan mengapa pisau pahat peringkat ini muncul sebagai item terakhir dalam lelang kelas 4 hari ini adalah karena ia memiliki masalah tertentu. Ini berada di peringkat ke-99 di papan ukiran pisau ukiran, tetapi dengan kekuatannya, itu seharusnya tidak peringkat yang rendah. Bahkan, itu harus berada dalam 30 besar. Namun, alasan utama mengapa peringkatnya sangat rendah adalah karena itu adalah pisau ukiran terkutuk. Heike itu tiba-tiba berteriak, apakah itu pisau pemecah jiwa yang minim yang melawan pemiliknya? Shrek Academy duduk di baris pertama pelelangan, dan suaranya juga tidak lembut. King Ya secara alami dapat mendengar kata-katanya, dan jejak keheranan segera muncul di wajahnya yang menawan di mana dia menjawab, kami benar-benar memiliki tamu berpengetahuan. Benar, pisau pahat ini adalah pisau ukiran pelahap jiwa peringkat ke-99 yang dikenal sebagai Vicious Knife. Pisau pemecah jiwa yang ominous ini telah memiliki lebih dari 3.000 tahun sejarah. 3.000 tahun yang lalu, muncul di Kekaisaran Sun Moon. Penciptanya adalah seorang insinyur jiwa yang benar-benar luar biasa yang seharusnya menjadi insinyur jiwa kelas 9. Selain itu, dia bukan hanya seorang insinyur jiwa, tetapi juga seorang guru jiwa, master jiwa iblis yang menakutkan. 3.000 tahun yang lalu, dia membawa badai pembantaian dan teror ke benua itu. Pada saat itu, para peserta lelang menjadi tenang. Ekspresi banyak orang menjadi suram juga. Pisau pemecah jiwa yang berminyak diciptakan oleh Tuan Roh Jahat itu selama tahun-tahun terakhirnya. Menurut cerita,
Dia bertemu musuh bebuyutan tidak lama setelah membuat pisau pahat ini. Dia jenius di generasinya, tetapi juga monster. Dia kemudian jatuh, tetapi tidak membawa ominous soul devouring knife di sisinya ketika dia meninggal. Mengikuti berlalunya waktu, pisau ganas ini berakhir di dunia fana. Ketika lelang Starlight kami menyelidiki masa lalunya, kami menemukan bahwa pisau ganas ini memiliki total 37 pemilik. Namun, setiap orang dari 37 orang ini tewas dengan kejam. Dari jumlah itu, 9 dari mereka menjadi penguasa jiwa jahat. Menurut legenda, pisau pemecah jiwa yang ominous ini mengandung jejak jiwa master roh jahat yang berbakat itu. Karena itu, ia mengarahkan pemiliknya menuju jalan kejahatan. Jika Anda tidak berkemauan keras, Anda tidak akan dapat menggunakannya. Lebih jauh lagi, itu benar-benar tidak dapat sering digunakan. Dengan demikian, ia jatuh dan jatuh di peringkat sampai akhirnya mencapai tempat di mana ia tidak bisa jatuh lebih jauh. Karena kemuliaan sebelumnya, itu tidak pernah terserang dari papan ukiran pisau ukir. Orang-orang yang menyukainya selalu berharap bahwa pada akhirnya dapat menemukan master sejati, tapi kami berharap pemiliknya memiliki atribut cahaya. Dengan cara ini, akan sangat sulit baginya untuk rusak. Secara alami, kita tidak memiliki pemahaman yang lengkap tentang pisau pahat ini. Karena itu, kami menyarankan agar tamu terhormat kami berhati-hati saat membeli item ini. Kami dapat menjamin bahwa selama Anda tidak menuangkan kekuatan jiwa ke dalamnya, Anda tidak akan dilawan habis. Selain itu, dengan statusnya sebagai pisau pahat berperingkat, mengubahnya menjadi pusaka cukup bagus. Setelah mendengarkan penjelasan panjang King Ya, semua orang yang hadir akhirnya mengerti mengapa pisau pahat peringkat muncul di lelang kelas 4. Banyak peserta yang semula ingin membelinya sekarang diam. Pisau pemecah jiwa yang ominous ini benar-benar tidak akan memiliki nilai yang terlalu rendah karena statusnya sebagai pisau pahat peringkat. Namun, betapapun baiknya, itu tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan seseorang. Jika seseorang membeli barang berharga seperti itu dan tidak menggunakannya, bukankah itu akan sia-sia? Pada akhirnya, ini hanyalah lelang kelas 4, dan banyak dari peserta tidak terlalu kaya. Karena ini, keraguan mulai muncul di hati mereka. Heike itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, kamu tidak bisa membeli pisau yang kejam ini. Saya pernah mendengar guru saya membicarakannya sebelumnya. Counter melahap pisau ganas ini tidak sesederhana apa yang dikatakan juru lelang. Anda harus dapat melihat ini dari apa yang terjadi pada pemilik yang tidak mati. Bagaimanapun, itu adalah pisau pahat peringkat. Jika kita membelinya dan membawanya kembali, akankah kita bisa menolak untuk tidak menggunakannya? Jika saya tidak salah, guru saya mengatakan bahwa alat jiwa yang diproduksi oleh Ominous Soul Devouring Knife ini akan memiliki 2 efek tambahan, membuat mereka keberadaan yang menakutkan. Sayang sekali, tidak ada yang akan mengambil nyawa mereka sebagai lelucon. Ketika Heike itu selesai berbicara, Wang Yan mengungkapkan ekspresi kecewa di matanya. Dia sudah siap untuk menyerah pada Horus Soul Devouring Knife. Harga awal dari pisau pemecah jiwa Ominous adalah 100.000 koin jiwa emas, dan setiap kenaikan tidak bisa lebih rendah dari 5.000 koin jiwa emas. Kita bisa memulai pelelangan sekarang. King Ya berbicara dengan senyum di wajahnya. Pada kenyataannya, dia tidak bersemangat sama sekali. Dia mampu menceritakan dengan pengalamannya yang hampir 10 tahun sebagai juru lelang bahwa pisau pemecah jiwa yang ominous akan dibiarkan tidak terjual lagi. Pada kenyataannya, Ominous Soul Devouring Knife telah muncul di salah satu lelang tingkat atas lelang Starlight tak lama setelah organisasi mendapatkannya. Harga awalnya bukan 100.000, tetapi 300.000. Itu telah diperoleh secara kebetulan, dan itu masih merupakan pisau pahat berperingkat apapun yang dikatakan. Namun, siapa yang bisa meramalkan bahwa keburukannya begitu meluas? Bahkan para tamu kelas atas dari lelang Starlight tidak mau memilikinya, bahkan sebagai pusaka. Hanya siapa yang berani menyimpannya dengan bahaya jiwa roh jahat yang tinggal di dalamnya. Vicious Soul Devouring Knife memiliki sejarah yang hanya bisa digambarkan dengan menggunakan kata buas. Tidak ada pemilik sebelumnya, termasuk penciptanya, yang dapat hidup lebih dari 10 tahun setelah memilikinya. Karena itu, ia telah menghabiskan sebagian besar dari 3.000 tahun keberadaannya berbohong tidak digunakan. Tak berdaya, pemilik lelang Starlight hanya bisa membiarkannya sering muncul dalam berbagai lelang. Selanjutnya, ia berjanji untuk memberikan komisi 1% kepada juru lelang yang mampu menjualnya. Namun,
Hal-hal yang ternyata bertentangan dengan keinginannya. The Ominous Soul Devouring Knife telah muncul di beberapa puluh lelang, tetapi tidak ada yang mau membelinya. Karena ini, harganya jatuh dan turun lagi sampai mendekati harga yang telah dibeli oleh pelelangan. Jika itu tidak akan dijual, jadilah itu. King Ya tidak punya terlalu banyak harapan di tempat pertama. Sebuah suara yang agak muda tiba-tiba terdengar dari area tempat duduk pada saat ini, 100.000 koin jiwa emas. Sebuah tanda yang berisi nomor 333 tiba-tiba muncul. King Ya terpana. Ini adalah pertama kalinya seseorang menawar pisau pemuja jiwa yang ominous. Dia benar-benar senang setelah beberapa saat takjub. Harus diketahui bahwa komisi 1% dari harga 100.000 koin jiwa emas adalah 1.000 koin jiwa emas. Bahkan jika seseorang menyia-nyiakan uangnya, itu akan cukup bagi orang itu untuk bertahan hidup selama beberapa tahun. Sudah cukup bagus bagi King Ya untuk dapat memperoleh puluhan hingga ratusan koin jiwa emas selama setiap lelang yang diselenggarakannya. Lagi pula, dia hanya juru lelang berperingkat ungu. Jika dia bisa menjual Ominous Soul Devouring Knife, dia bisa dipromosikan menjadi juru lelang yang berkulit hitam, atau bahkan lebih tinggi. King Ya bahkan lupa berbicara sejenak karena kegembiraan yang dia rasakan. Aku menawar 100.000 koin jiwa emas. Suara muda itu terdengar sekali lagi. Oke, tamu nomor 333 telah menawar 100.000 koin jiwa emas. Apakah ada tamu lain yang ingin menawar? King Ya sadar dan berbicara dengan tergesa-gesa. Lebih jauh lagi, harapan yang dia rasakan melonjak drastis. Jika satu orang mau menawar untuk itu, mengapa tidak ada yang kedua? Bahkan jika tawaran itu meningkat 5.000, dia akan mengambil 50 koin emas jiwa lagi.